Bab 1381, Ledakan. Tang Wulin berkata, saya akan pergi dalam beberapa hari. Sebelum saya pergi, saya berharap bisa berdebat dengan para senior di Star Luo Empire. Saya sudah mengundang senior Huang Zhengyang untuk berdebat dengan Mesha. Saya juga mengundang senior Chu Tiange untuk berdebat dengan senjata. Jika saudara Long tertarik, mengapa kita tidak mengadakan sesi perdebatan juga sebelum saya pergi? Petik 2. Mata Long Yue berseri-seri. Yakin, itulah yang saya harapkan. Petik 2. Pertempuran 5 dewa sangat bermanfaat bagi Tang Wulin. Dia sendiri tidak menyangka akan memperbaiki ini dengan cepat di bawah tekanan berat. Dalam pertempurannya dengan pilar kekaisaran Huang Zhengyang dan darah menangis Douluo Chu Tiange, dia merasa seolah-olah mereka tidak bertarung sepenuh hati. Dia ingin berdebat dengan mereka lagi sebelum dia pergi untuk memperkuat keuntungannya dan untuk mengalami peningkatannya sendiri di tingkat yang lebih dalam. Jika dia tidak memiliki platform pertempuran 5 dewa, akan sulit baginya untuk menemukan ahli seperti mereka untuk ditantang. Namun, sekarang dia memiliki kesempatan ini dan dia dapat langsung menghubungi mereka, wajar saja jika dia tidak melepaskannya. Dengan penambahan Long Yue, efeknya akan lebih besar. Long Yue sudah di peringkat judul Douluo. Dalam hal jiwa bela diri, nyawa bela diri Gunung Naga Raja lebih unggul dari jiwa bela diri Naga Api Ringan Enchi. Dalam generasi baru Star Luo Empire, dia adalah orang yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi limit Douluo. Ketika dia bertarung dengan Long Yue saat itu, Tang Wulin berada di bawah tekanan besar. Dia hanya berhasil mengalahkannya dengan bantuan Bu Yuena pada akhirnya. Meskipun dia sudah berbeda dari saat itu, hal yang sama juga berlaku untuk Long Yue. Sebelum dia pergi, dia akan memiliki 3 sesi perdebatan ini. Dengan begitu, dia bisa dalam kultivasi terpencil sepanjang perjalanan kembali ke federasi. Dia percaya bahwa dia akan memiliki sesuatu yang lebih untuk diraih. Pada saat ini, teknik sekte bawaan-bawaan tubuh Tang Wulin sudah lengkap dan basis budidaya kekuatan jiwanya juga telah meningkat. Dia bahkan menerima berkah suci Roh Kudus Douluo dan mengaktifkan armor darah naga emas 3 kata miliknya. Dibandingkan dengan ketika dia pertama kali datang ke sana, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Sebelum ini, dia hanya berhasil bertarung melawan judul Douluo dengan mengandalkan berbagai kemampuannya. Sekarang, dia sudah mampu mendominasi banyak ahli peringkat Hyper Douluo. Paling tidak, dia punya peluang melawan mereka. Lebih penting lagi, basis budidayanya masih di peringkat 8 cincin. Ketika dia berada di peringkat judul Douluo, dia akan memiliki kesempatan lain untuk meningkatkan secara substansial. Tang Wulin sudah membuat rencana untuk perjalanan kembali. Dia akan menyibukkan diri dengan serangkaian sesi perdebatan saat di laut. Dia meningkatkan dirinya dengan menahan tekanan. Oleh karena itu, metode yang sama dapat diterapkan pada teman-temannya, dan dia akan menjadi tekanan yang harus mereka tanggung. Perjalanan pulang akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan. Itu sudah cukup. Secara alami, dia tidak memberitahu teman-temannya tentang kabar baik ini. Dia tidak ingin memengaruhi suasana hati mereka saat ini. Long Yue dan Tang Wulin mengosongkan cangkir mereka dan mengatur waktu untuk sesi sparring mereka. Semua orang minum 3 gelas dan tepat ketika Tang Wulin mengira pesta malam itu akan berakhir, Dai Yuner berdiri. Dia telah duduk di seberang kursinya dan matanya tidak pernah meninggalkannya. Tang Wulin benar-benar merasakannya menatap sepanjang waktu. Tatapannya sangat panas, seolah-olah ada nyala api yang membakar tubuhnya. Itu memberi Tang Wulin sensasi yang sulit untuk dijelaskan. Karenanya, ketika Dai Yuner bergerak, dia segera merasakannya. Dia secara naluriah menatapnya. Kakak 3, aku akan memberimu roti panggang juga. Selamat memenangkan pertempuran 5 dewa. Dai Yuner berjalan mendekat dengan 2 gelas di tangannya. Dia memberikan 1 cangkir kepada Tang Wulin sementara dia menyimpan yang lain. Hari ini, dia mengenakan pakaian istana. Rambutnya yang panjang disisir rapi, tidak sehelai rambut pun keluar dari tempatnya. Lehernya yang ramping lentur dan adil. Penampilannya yang bermartabat dan cantik membuatnya tampak seperti orang yang berbeda. Tang Wulin berhasil tersenyum. Terima kasih Tuan Puteri. Dai Yuner menatapnya dengan kepahitan tersembunyi. Aku memanggilmu, Saudara 3, tetapi kamu bersikeras memanggilku Putri. Apakah Anda sangat tidak menyukai saya? Bahkan jika Anda tidak menyukai saya seperti itu, tidak bisakah kita setidaknya menjadi teman? Petik 2. Maafkan aku, Yuner. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Aku hanya
Tang Wulin tidak takut ketika dia harus menghadapi pasukan besar atau pertempuran 5 dewa, tetapi dia sedikit bingung pada saat ini. Dia merasa sedikit bersalah atas apa yang terjadi pada Dai Yuner. Dia selalu bersikap baik padanya dan telah membuat cintanya jelas sejak awal. Seorang gadis bangsawan yang juga merupakan putri kaisar yang paling dicintai, dia pasti memiliki harga dirinya. Namun, dia sudah ditolak oleh Tang Wulin 2 kali. Bahkan kedua kalinya terjadi di dalam istana ini. Dia hanya bisa membayangkan dampaknya pada dirinya. Tang Wulin menatap mata besar dan cantik Dai Yuner dan benar-benar bingung. Selama kamu masih mau memanggilku Yuner, saudara 3, mungkin kita tidak akan bertemu lagi setelah perpisahan hari ini. Aku akan bersulang untukmu, untuk pelayaran yang mulus dan keberuntungan. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat cangkirnya. Ketika Tang Wulin melihat bahwa dia tidak berniat untuk berbicara banyak, dia langsung santai. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan pandangan membakar putra mahkota Dai Yuyan di dekatnya. Matanya sama sekali tidak ramah. Dia benar-benar mengerti perasaan Dai Yuyan. Jika adik perempuannya sendiri ditolak oleh orang lain seperti itu, dia pasti sudah mengalahkan orang itu sejak lama. Juga, bukan seolah-olah Dai Yuyan tidak ingin memukulnya, tetapi hanya bahwa dia tidak akan bisa mengalahkannya. Mereka menenggak anggur dalam gelas mereka sekaligus. Dai Yuner tidak banyak bicara. Dia hanya membungkuk sedikit ke arah Tang Wulin. Setelah menyelesaikan standar istana singkat, dia kembali ke kursinya dengan lembut dan anggun. Sejak saat itu, tatapannya tidak jatuh ke Tang Wulin lagi. Tampaknya secangkir anggur telah menyelesaikan semua di antara mereka dan mengakhiri semua yang ada di masa lalu. Tang Wulin merasa sedikit kesal, tetapi dia juga santai. Dalam hatinya, dia berharap sang putri baik-baik saja. Dai Tianling tampak bersemangat malam ini. Menjelang akhir pesta, Kaisar mengalami kesulitan berdiri tegak. Sekte Master Tang, mari kita akhiri pesta ini dengan ini. Saya minta maaf atas keramahan yang buruk. Dia menghela nafas. Betapa aku berharap kamu benar-benar tinggal di Star Luo. Sekte Master Tang, Setelah beberapa kali mendesah berturut-turut, putra mahkota Dai Yuyan buru-buru membawa ayahnya yang mabuk. Pesta berakhir dengan nada yang indah. Desmile Fes Douluo datang ke sisi Tang Wulin. Dia berkata sambil menyeringai, Sekte Master, tampaknya Anda dapat kembali ke federasi dengan kesuksesan Anda. Mari kita pergi juga. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Mereka berdiri, mabuk karena minum-minum. Mereka keluar dari pintu istana. Angin sepoi-sepoi membelai wajah mereka dengan gembira. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia mendongak ke langit berbintang dan matanya berbinar-binar seperti bintang-bintang yang terpantul di dalamnya. Mobil-mobil yang ditunjuk Tang Sekte sudah menunggu mereka di luar. Tang Wulin dan Hu Jie masuk ke satu mobil sementara teman-temannya membagi diri menjadi 2 mobil lain. 3 mobil jiwa Tang Sek memanjang keluar dari istana perlahan dan menuju ke markas Tang Sekte. Di luar sudah gelap, dan banyak toko di jalan ditutup. Ada beberapa jarak antara istana dan markas Tang Sek. Dengan sedikit kendaraan dan hanya sedikit pejalan kaki di jalan, mereka perlahan-lahan mendapatkan kecepatan saat mobil melaju. Tang Wulin dan wajah tersenyum Douluo menutup mata mereka dan mengistirahatkan semangat mereka di mobil mereka. Mengingat kondisi fisik mereka, alkohol tidak akan banyak mempengaruhi mereka. Mobil Tang Wulin ada di depan. Ketika melewati persimpangan, lampu lalu lintas tiba-tiba berubah warna, dan 2 mobil yang mengikuti di belakang tidak punya pilihan selain berhenti. Mobil Tang Wulin di depan berhasil melaju melewati lampu lalu lintas dan melaju lebih jauh dari 2 mobil di belakangnya. Tepat ketika mobil pertama lebih dari 300 meter dari 2 mobil di belakang, tiba-tiba mobil itu mulai bergetar. Tanpa peringatan ada ledakan keras. Lampu merah yang kuat langsung menyelimuti mobil pertama. Dengan suara ledakan, bola cahaya merah melesat ke langit. Setelah hiruk-pikuk itu, banyak bangunan besar di daerah itu mulai runtuh. Gelombang kejut yang menakutkan itu tampaknya telah menghancurkan semua kaca dalam beberapa ratus meter. Suara ledakan telah bertindak sebagai panggilan untuk seluruh kota. Sebuah sirene yang memekakkan telinga segera terdengar. Sebelum ada yang bisa melihat, langit berubah menjadi abu-abu, dan lampu merah dilemparkan ke atasnya. Warna abu-abu menyebar ke seluruh negeri. Sepertinya semua suara telah dibungkam oleh selimut kelabu. Suara kuat ledakan itu tidak bisa berjalan lebih jauh, terhalang oleh warna abu-abu. Saat itu menyebar, seluruh dunia menjadi abu-abu.
Bumi bergetar dan tanahnya berubah. Sosok-sosok bengkok mulai keluar dari tanah dan terhuyung-huyung ke segala arah. Itu adalah kerangka yang tak terhitung jumlahnya, zombie, dan beberapa makhluk yang tampak aneh. Mereka seluruhnya tertutup abu-abu. Dalam beberapa menit, bintang Luo City yang berkembang tampaknya telah berubah menjadi kota orang mati. Bahkan bola api yang meletus dari ledakan itu diwarnai dengan warna yang sama setelah bersentuhan dengan rona abu-abu. Suara ledakan mati sepenuhnya di detik berikutnya. Bab 1382, Great Terror. Dua mobil di belakang segera dikerumuni oleh kelabu makhluk aneh. Mereka praktis ditelan. Di depan, makhluk-makhluk aneh dan hantu itu berpisah ke samping. Sebuah jalur dibuat dalam barisan mereka. Sesosok muncul di ujung jalan, berjalan perlahan menuju lokasi ledakan mobil pertama. Dia sepertinya tidak bergerak cepat, tetapi dia memiliki ritme untuk langkahnya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di lokasi. Dia mengenakan baju besi abu-abu yang ditutupi dengan jubah abu-abu. Armornya tembus cahaya dan berkilauan saat itu membiaskan cahaya menjadi warna aneh. Dia memiliki penampilan yang sangat tampan, bahkan cantik. Rambut hitam panjangnya jatuh longgar di belakangnya, yang sangat kontras dengan wajahnya yang seputih salju. Tidak ada warna darah. Itu membuat penampilan gagahnya tampak sedikit menakutkan. Dia memegang sebuah kaleng dan pedang salib panjang. Seperti baju besinya, pedang salib ini juga berwarna abu-abu dan tembus cahaya. Bahkan ada cahaya, samar keabu-abuan tentang itu. Armornya tidak termasuk helm. Satu-satunya hal di kepalanya adalah kristal abu-abu. Kristal itu berbentuk berlian dengan pesawat yang tak terhitung jumlahnya di atasnya yang memantulkan cahaya di berbagai sudut. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia tidak tampak manusia. Dia muncul lebih seperti dewa kematian yang datang dari dunia bawah. Dia menarik pedang abu-abu rampingnya dengan ringan melintasi udara dan bola api di depannya terbelah dua. Alisnya yang indah terangkat saat dia mendesah pelan. Keluar, kematian dunia bawah. Seketika, api keabu-abuan meledak dari tubuhnya. Semua makhluk yang tampak aneh segera dibakar, dan seluruh dunia yang tidak berwarna dipenuhi dengan aura dunia lain. Aku tidak tahu bahwa kamu masih hidup, Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa, terdengar suara dalam Smiley Douluo. Tak lama kemudian, sosok emas besar muncul dari tengah-tengah bola api. Dalam sekejap mata, sosok itu tumbuh setinggi 100 meter. Itu menjulurkan perutnya yang besar dan seluruh tubuhnya berkilau dengan sinar kemasan. Itu adalah avatar jiwa bela diri. Haluosa berkata dengan datar, berani-beraninya seorang junior seperti dirimu menyebut namaku yang termasyhur. Saat dia mengatakan ini, dia mengacungkan pedang tipis di tangannya di wajah tersenyum Douluo Hujie. Api abu-abu membeku, membentuk bilah cahaya yang mencapai Hujie secara instan. Bilahnya tidak terlalu besar, memang, dibandingkan dengan tubuh raksasa 100 meter Hujie, itu bukan apa-apa. Meski begitu, Hujie tidak berani menanggung pukulan langsung. Dia berlari mundur dengan kecepatan kilat dan ekspresinya menjadi gelap. Bergabung dengan telapak tangannya, dia mendorong perut besarnya dan bilah cahaya abu-abu menghilang tanpa suara. Namun, tubuh Hujie ditutupi lapisan abu-abu. Warnanya mengering seolah dia telah melihat hantu, dan dia dengan cepat mundur. Dia sudah menggunakan perut emasnya yang paling kuat untuk memblokir serangan lawannya. Namun, setelah mereka bentrok, dia merasakan energi hidupnya sendiri bocor dengan cepat. Untuk membuat tebakan konservatif, hidupnya setidaknya akan dipotong 2 tahun. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Orang di depannya benar-benar seorang tokoh terkenal, meskipun mungkin akan lebih baik untuk memanggilnya terkenal. Underworld Douluo Haluosa adalah Master Elite. Dia terkenal bahkan sebelum Atlas Douluo Yunming. Pada saat Yunming membuat nama untuk dirinya sendiri, Douluo Underworld ini sudah menghilang. Jika bukan karena domain kematian dunia bawahnya, Hujie tidak akan mengenalinya. Dengan usia Hujie, dia hanya mendengar legenda tentang orang ini. Ketika Haluosa mengatakan dia masih junior, dia tidak salah. Dalam hal senioritas, Haluosa lebih dari 2 peringkat lebih tinggi dari Hujie. Penampilannya seperti seorang pria berusia 30-an, tetapi dia setidaknya berusia 170 tahun sekarang jika bukan 200. Dia adalah monster tua yang otentik. Underworld Douluo Haluosa, menurut legenda, lahir di sebuah kota kecil di Federasi Douluo. Dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah ternoda oleh sesuatu yang najis. Dari saat ia dilahirkan,
ia memiliki kulit putih salju tanpa warna darah. Matanya juga berwarna abu-abu. Penampilannya yang aneh telah membuat anggota keluarganya ketakutan. Dia ditinggalkan segera setelah kelahirannya. Namun, energi kehidupan Haluosa sangat keras kepala. Dia diselamatkan oleh orang lain dan dikirim ke panti asuhan. Karena penampilannya yang aneh, dia masih sangat ditolak oleh yang lain. Untungnya, ia memiliki fitur yang sangat cantik. Selain kulit dan warna matanya, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Dia menghabiskan 6 tahun kesepian di panti asuhan. Tanpa upacara apapun, jiwa bela dirinya terbangun. Pada hari jiwanya bangkit, ditakdirkan untuk membawa malapetaka ke dunia. Ketika jiwa bela dirinya muncul, dia membangunkan domain juga. Domain kematian bawah dunia inilah yang telah bermanifestasi di hadapan Smiley Face Douluo pada saat ini. Ketika domainnya pertama kali muncul, itu tidak kuat. Namun, 12 prajurit kerangka juga muncul di sampingnya. Kedua-belas kerangka menjadi hiruk-pikuk dan mulai membunuh orang. Seluruh panti asuhan dibantai. Anak-anak dan guru di panti asuhan menjadi kelompok pertama persembahan untuk Underworld Death Domain-nya. Daging dan darah mereka dimakan oleh Underworld Death Domain-nya dan dikonversi menjadi kekuatan Haluosa. Itu memungkinkan dia untuk menyelesaikan pembentukan kekuatan jiwanya yang bawaan-bawaannya. Pada saat itu, Haluosa sendiri terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, setelah itu, dia merasakan kekuatan kabut yang luar biasa. Dibesarkan di panti asuhan, dia bukan karakter yang ceria. Ketika dia melihat orang-orang yang telah menghinanya dan memperlakukannya dengan rasa tidak hormat mati, hati mudanya dipenuhi dengan rasa nikmat yang melengkung. Karena itu, ia meninggalkan panti asuhan. Dia masih muda saat itu, dan dia tidak takut apapun. Bahkan, dia tidak tahu apa itu ketakutan. Dia hanya berharap bahwa kebahagiaan yang dia rasakan di dalam hatinya dapat diintensifkan. 12 prajurit kerangka yang dibawa oleh Underworld Death Domain miliknya melanjutkan pengamuk mereka. Awalnya, domainnya hanya bisa mencakup rentang selusin meter. Secara bertahap, itu meningkat menjadi 30 meter. Di titik inilah, penjaga kota akhirnya tiba. Ketika mereka melihat pemandangan yang tampaknya telah diambil dari neraka itu sendiri, mereka segera memperlakukannya sebagai anak yang kerasukan. Mereka menghancurkan 12 prajurit kerangka tanpa ragu-ragu di tempat. Mereka juga menembaknya mati bersama para pejuangnya. Tubuhnya dimakamkan bersama dengan kerangka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Haluosa akan bangkit dari kematian setelah 7 hari. Itu adalah efek dari Underworld Death Domain miliknya. Dia merangkak keluar dari bumi dan mulai di jalan kehancuran dan pembunuhan. Belajar dari pengalaman sebelumnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengekspos dirinya dengan mudah. Oleh karena itu, ia meninggalkan kota dan pergi ke suatu tempat yang terisolasi. Dia memilih beberapa desa pegunungan terpencil untuk menjadi tempat pembantaiannya. Sepanjang proses pembunuhan, dia bisa merasakan kekuatannya tumbuh secara konstan. 12 kerangka pertama dibangkitkan di sampingnya. Mereka tumbuh bersamanya dan menjadi lebih kuat seperti dia. Mereka juga menjadi lebih kejam dan lebih jahat. Seseorang pernah berkata bahwa Raja Underworld Douluo Haluosa adalah hukuman yang diberikan oleh surga kepada umat manusia. Itu adalah balasan atas kerusakan lingkungan dan dunia. Aura kematian dunia bawah dan untuk kehancuran total menemaninya. Dia tumbuh terlalu cepat. Ketika ancaman yang dia bawa datang ke perhatian Federasi, Raja Underworld Douluo tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi sampai 10 tahun kemudian. Ketika dia muncul kembali, dia tidak lagi membantai sebuah desa, tetapi sebuah kota kecil. Lebih dari 60.000 orang tewas dalam bencana itu. Setelah kejadian itu, ia berhasil menembus ke pangkat judul Douluo. Saat itu, usianya baru 19 tahun. Dia menghilang lagi. Federasi tidak mengeluarkan biaya tetapi tidak berhasil menemukannya. Dengan cara ini lahirlah merek kehancuran Raja Underworld Douluo Haluosa. Untuk generasi itu, dia praktis identik dengan teror. Dia tidak sering muncul. Dia hanya akan muncul setiap 5 hingga 10 tahun. Namun, setiap kali dia kembali, itu akan disertai dengan pembunuhan massal mengerikan lainnya. Karena itu, ia memiliki moniker lain pada waktu itu. Dia dikenal sebagai Grey Terror. Teror abu-abu Haluosa. Hanya ketika dia memberi dirinya gelar Underworld King Douluo, moniker Grey Terror berangsur-angsur diganti. Pada usia 25, dia adalah seorang Hyper Douluo. Ketika ia menjadi Hyper Douluo,
kematian 100.000 orang terjadi. Akademi Shrek akhirnya menemukannya. Guru Atlas Douluo Yunming, Master Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek saat itu, secara pribadi telah melihat masalah ini. Dia melacak Raja Underworld Douluo ke kota tepi laut yang terisolasi. Ternyata Haluosa tidak berhenti membunuh saat dia menghilang. Dia menargetkan lautan. Ada persediaan makhluk laut yang hampir tak ada habisnya. Saat dia membantai mereka, dia terus tumbuh lebih kuat. Setiap kali dia menyelesaikan putaran kehancuran lainnya, dia akan membutuhkan waktu untuk menyerap energi barunya. Itu sebabnya frekuensi penampilannya berkurang. Paviliun Dewa Laut sudah menjadi pakar batas Douluo peringkat sementara Haluosa hanya Hyper Douluo. Namun demikian, hasil dari bentrokan mereka adalah bahwa Haluosa melarikan diri dengan luka-luka serius dan asalnya rusak. Namun, Master Paviliun Sigat Paviliun juga terluka. Dia bahkan meramalkan bahwa Raja Underworld Douluo Haluosa belum mati dan kemungkinan besar akan kembali dalam waktu dekat. Di Akademi Shrek, selalu ada surat perintah untuk Raja Underworld Douluo. Setiap pakar Akademi Shrek yang menemukan jejak terkecil dari gerakannya harus segera memberi tahu Akademi. Akademi tidak akan berusaha keras untuk mencarinya dan menjatuhkannya. Terakhir kali Underworld King Douluo muncul adalah di Shrek Academy. Pada saat itu, dia adalah limit Douluo, dan dia datang untuk membalas dendam. Bab 1383, Raja Underworld Douluo Haluosa. Underworld King Douluo jelas satu-satunya yang memiliki keberanian untuk datang ke Shrek Academy untuk membalas dendam. Ketika kedua musuh berhadapan muka, mata mereka berkobar karena kebencian. Dia bertarung dengan Tuan Laut Paviliun Dewa Laut dalam pertempuran besar sampai semuanya dalam keadaan kacau dan gelap. Itu berakhir dengan keduanya terluka. Kekuatan destruktif Douluo ini benar-benar terlalu besar. Permaisuri Naga Douluo Long Yeiwei dan juga Guru Pagoda Roh Pagoda sebelumnya bergandengan tangan dan bekerja sama untuk membunuhnya di langit di atas Akademi Shrek. Sejak saat itu, Raja Underworld Douluo Haluosan dianggap telah menghilang sepenuhnya. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Namun, Master Paviliun Dewa Laut pernah merasakan firasat bahwa Haluosa tidak akan mati dengan mudah pada saat itu. Dia bahkan telah mengerahkan pasukan Shrek Academy dan pasukan Spirit Pagoda untuk mencari jejak Haluosa, tetapi dia tidak pernah berhasil menemukan apapun. Setelah semua, kekuatan gabungan dari tiga Douluo sebatas besar pasti akan menghasilkan tidak hanya penghapusan tubuhnya tetapi juga jiwanya. Sejak saat itu, Akademi Shrek menganggapnya benar-benar mati. Sedikit yang ada yang tahu bahwa Raja Underworld Douluo akan benar-benar muncul pada saat ini. Setelah 100 tahun dormansi, tidak ada yang tahu seberapa kuat orang ini. Dengan demikian, hati Hu Jie dipenuhi dengan kejutan setelah melihatnya. Jika bukan karena kesan yang sangat dalam penampilan Underworld King Douluo padanya dan juga efek dari Underworld Death Domain-nya yang muncul di arena, yang dicatat dalam arsip, dia tidak akan mungkin mengenali siapa dia. Dari batas Douluo yang hidup pada saat itu, mungkin hanya permaisuri naga Douluo Long Yeiwei dan laut tanpa batas Douluo Chen Xinji yang seusia dengan orang ini di sini. Namun, mereka belum tentu bisa menang darinya dengan mudah jika kemampuan mereka diperhitungkan. Lebih mengerikan lagi bahwa dia masih hidup. Diperkirakan bahwa dia telah dilenyapkan ketika kekuatan dari tiga Douluo besar berkumpul saat itu. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan muncul sekali lagi seperti ini. Kalau begitu keluar, Anda datang dengan persiapan yang bagus, ya. Jadi apa? Kata Haluosa dengan dingin. Dalam sekejap, dua siluet melompat keluar dari belakang Hu Jie dan muncul di udara secara bersamaan. Sosok di sebelah kiri adalah sekte-sekte Master Tang Wulin sementara yang di sebelah kanan adalah naga suci Douluo Enchi. Dia mengenakan pakaian pengemudi tetapi sekarang telah mengungkapkan kepalanya penuh dengan rambut perak. Enchi bahkan lebih terkejut daripada Hu Jie saat melihat Haluosa. Reputasi menakutkan The Underworld King Douluo menyebar jauh dan luas, sampai ke bintang Luo. Kekuatan destruktif yang mengerikan dari orang ini dan kemampuan mengerikan untuk melakukan pembantaian pasti akan membawa bencana seperti bencana alam kemana saja dia pergi. Setelah pertemuannya dengan Gu Yuena tempo hari, Tang Wulin menjadi sadar bahwa pasti ada beberapa orang yang merasa enggan untuk membiarkannya pergi. Tidak ada banyak kesempatan untuk bergerak ketika dia tetap di markas Tang Sekte. Tanpa ragu, malam ini adalah kesempatan besar. Gu Yuena juga mengiriminya beberapa informasi secara rahasia setelah itu yang memungkinkannya untuk mengkonfirmasi waktu yang tepat.
Jadi, dia mengundang naga suci Douluo untuk ikut juga. Tentu saja, kultus Roh Kudus adalah musuh kerajaan manapun. Enchi absen dari jamuan makan karena dia berpakaian dan menyamar sebagai pengemudi tangsek. Ledakan yang terjadi sebelumnya adalah seperti yang telah mereka prediksi, namun mereka tidak menyangka bahwa lawan yang akan mereka hadapi adalah seorang pria yang seharusnya hanya ada dalam legenda. Itu adalah Raja Underworld Douluo Haluosa. Sangat baik, semua orang di sini. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Upaya harus mencari Anda satu persatu. Targetku seharusnya kamu kali ini. Haluosa menatap Enchi dengan sedikit jijik dalam pandangannya. Ekspresi Enchi langsung berubah menjadi lebih tidak menyenangkan. Dia merasa sangat percaya diri, tentu saja. Sebagai limit Douluo, dia sudah berdiri di puncak dunia. Namun demikian, dia mengerti bahwa akan ada sejumlah perbedaan antara Tuan Jiwa dari peringkat ini, bahkan lebih karena dia adalah pembangkit tenaga listrik Douluo batas. Kalau tidak, gelar seperti orang nomor 1, Atlas Douluo Yunming tidak akan ada. Tidak ada keraguan bahwa Underworld King Douluo yang telah terkenal selama lebih dari 100 tahun adalah limit Douluo yang paling kuat. Dalam kasus satu orang bertarung melawan orang lain, akan sangat sulit untuk mengatakan apakah ada lawannya yang layak di dunia penguasa jiwa saat ini. Mungkin, masih ada untaian harapan jika Atlas Douluo dibangkitkan. Kalau begitu, tolong izinkan saya untuk mengalami kekuatan Raja Underworld Douluo yang telah terkenal selama lebih dari 100 tahun. Enchi melangkah maju di udara, dan naga putih raksasa muncul di belakang punggungnya dalam sekejap. Bintik-bintik cahaya terpantul dari tubuhnya saat melakukan kondensasi armor out of void. Dia tidak berani menahan apapun saat dia bertarung melawan Raja Underworld Douluo. Dia melepaskan armor perang 4 kata segera setelah dia mulai bergerak. Haluosa mengeluarkan ham dingin dengan jijik. Hanya itu yang kamu miliki. Saat dia berbicara, dia melambaikan pedang di tangannya dengan lembut dan menyulap aliran pedang abu-abu tembus pandang yang melayang di udara. Mereka tampak sejernih kristal tanpa jejak asap, api atau energi saat mereka menembak langsung ke dada Enchi. Meskipun Tang Wulin hanya menonton dari samping, dia bisa dengan jelas merasakan bentuk dingin yang aneh menyerang tubuhnya dalam sepersekian detik ketika pedang muncul. Itu bukan perubahan suhu, tetapi rasa dingin yang menggerogoti tulang yang berasal dari tulang seseorang, seolah berusaha membekukan seluruh jiwa seseorang. Cahaya surgawi di mata Enchi bersinar cerah, dan par excellence Holy Dragon Battle Armor-nya menyelimutinya. Naga putih raksasa naik ke langit dengan tiba-tiba. Itu adalah domain naga suci miliknya yang dikenal sebagai 1000 naga terbang. Setiap naga putih raksasa membawa cahaya suci yang sangat kuat yang berkilauan. Aura sucinya yang sangat tebal menekan sebagian besar warna abu-abu di sekitarnya secara instan. The Smile Face Douluo tidak bergerak. Sebagai gantinya, ia melindungi Tang Wulin saat ia mundur ke samping dan menarik avatar jiwanya. Tang Wulin hanya memperhatikan bahwa Smile Face Douluo tampak sedikit pucat saat ini seolah-olah dia menderita luka dalam. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Tang Wulin dengan tergesa-gesa. Hu Jie mengerutkan kening dalam-dalam. Dia berbicara dengan suara yang dalam, dia sangat kuat. Sepertinya kekuatannya sudah mencapai tingkat yang baru. Itu melampaui batas Douluos yang pernah saya jumpai. Ternyata kekuatan seperti itu dapat dicapai oleh limit Douluo. Saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 menit di tangannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Petik 2. Tang Wulin menarik napas dingin. Hu Jie adalah peringkat 98 Hyper Douluo. Dia hampir berkultivasi ke titik tertinggi di bawah limit Douluo Rank. Tang Wulin juga telah menemukan pembangkit tenaga dari Holy Spirit Cult sebelum termasuk Darkness Phoenix, Darkness Bell dan juga Darkness Blood Demon yang membunuh orang tua angkatnya melalui ruang angkasa. Ketiga orang itu semua adalah bagian dari 4 Raja Surgawi besar Roh Kudus. Kemampuan mereka sangat kuat, tetapi mereka belum mencapai tingkat di luar pemahamannya. Namun, Raja Underworld Douluo ini di depan matanya terasa seperti orang yang ada di luar proses kognitif Tang Wulin. Seolah-olah kekuatannya benar-benar keluar dari dunia ini. Mungkinkah dia sudah naik ke peringkat surgawi? Hyper Douluo peringkat 98 terluka setelah memblokir satu serangan, jadi orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat pria ini. Untungnya, mereka memiliki limit Douluo yang dikenal sebagai Naga Suci Douluo Enchi di pihak mereka hari ini. Kalau tidak, mereka mungkin bisa menderita kekalahan telak di sini hari ini seandainya mereka bertindak sedikit lebih bangga.
Meskipun itu pertama kalinya Tang Wulin mendengar nama Raja Underworld Douluo Haluosa, itu telah membakar dalam lubuk hatinya dalam periode waktu sesaat ini. Dalam 1000 naga terbang, naga raksasa yang diisi dengan aura Holy Light tampaknya telah menyirami aura domain kematian dunia bawah. Aura naga suci Douluo Enchi telah membengkak hingga maksimum karena peningkatan armor pertempurannya. Tang Wulin bisa merasakan bahwa domain yang dilepaskan oleh Enchi jauh lebih kuat daripada ketika dia bertarung melawan Tang Wulin tempo hari. Tidak ada keraguan bahwa Enchi telah menunjukkan belas kasihan selama pertempuran di pertempuran 5 dewa agar tidak benar-benar menyakitinya. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan agak malu saat merasakan ini. Jika Enchi tidak menahan begitu dia menyerang Tang Wulin pada saat itu, Tang Wulin mungkin tidak akan memiliki kesempatan dalam membangunkan Blood Golden Dragon domainnya. Betapa beruntungnya dia memenangkan pertempuran itu. Enchi menunjuk ke udara dan menyulap aliran cahaya putih sebening kristal ke pedang abu-abu yang tembus cahaya. Cahaya di langit tiba-tiba meredup sesaat. Enchi mengeluarkan dengusan teredam. Tubuhnya bergoyang di udara sementara Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa tetap tidak bergerak sama sekali. Hanya ada ekspresi sarkastik di wajahnya. Bab 1384, untuk menghilangkan, sudo, dan mempertahankan yang benar. Sementara itu, dunia kelabu di sekitarnya mulai bergejolak seperti air mendidih. Tengkorak raksasa perlahan keluar dari daerah sekitarnya. Sama sekali tidak mungkin untuk menentukan makhluk macam apa kerangka ini dalam hidup. Ada beberapa yang tampak seperti naga sementara yang lain memiliki bentuk binatang yang berbeda. Ada juga yang lebih mirip makhluk laut. Monster bawah tanah yang sangat besar ini mengisi ruang sekaligus dan dengan keras menyerang naga putih raksasa. Cahaya seharusnya menekan kegelapan, tetapi energi yang dipancarkan dari tubuh makhluk-makhluk dunia bawah ini tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun terhadap kekuatan cahaya. Mereka menerkam ke arah 1000 naga menari yang mirip gelombang bergelombang, berjumlah 10 hingga 100 kali lebih banyak daripada naga. Itu adalah penindasan domain. Underworld Death Domain seharusnya menjadi skill jiwa Raja Underworld Haluosa, tapi, yang mengejutkan semua orang, entah bagaimana caranya berhasil menekan domain armor perang kata-kata dari Dragon Holy Douluo Enchi. Ada banyak kesempatan ketika kebenaran bahkan lebih dramatis daripada fiksi. Jika publik diberitahu apa yang terjadi di sini di depan mata semua orang, mungkin tidak ada yang akan percaya bahwa itu benar. Namun demikian, kenyataan itu ada di sana untuk dilihat semua orang. Meskipun menjadi yang pertama di antara laki-laki di Kekaisaran Luo Bintang, naga suci Douluo benar-benar ditekan oleh lawan. Pada saat itu, sebuah pemikiran aneh muncul di benak Tang Wulin. Dia berpikir, Kekaisaran Luo Bintang akan benar-benar kehilangan jika Haluosa dikirim untuk berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa di tempatku. Dia tidak bisa percaya bahwa Roh Kudus Pemujaan benar-benar memiliki pusat kekuatan yang tangguh. Jika Atlas Douluo masih ada, Tang Wulin bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan Haluosa. Enchi juga memiliki perubahan wajah yang drastis. Lengannya menggambar lingkaran di depan tubuhnya. Keterampilan jiwa tidak penting bagi seseorang dari pangkatnya karena mereka sudah bergabung menjadi satu dan dia bisa mewujudkannya tanpa banyak usaha. Meskipun Kilin Douluo Tongyu juga telah mencapai pangkat limit Douluo, dia masih cukup jauh dari memiliki kemampuan ini. Tangan kanan Enchi menepuk-nepuk udara, menciptakan getaran kecil dan langsung menciptakan aura yang menakutkan. Seluruh ruang tampaknya runtuh dan memberi tekanan pada Raja Underworld Douluo. Apakah kamu belum mengetahuinya? Haluosa bertanya dengan dingin. Dia mengambil langkah kecil ke depan, dan seluruh tubuhnya berubah sebening kristal dalam sepersekian detik. Ruang terkompresi hancur ketika mencapai dia dan warna abu-abu sekitarnya mulai naik lebih tinggi ke langit. Naga suci cahaya putih di 1000 naga yang menuduh mulai berteriak kesakitan. Tubuh ilusi mereka tercabik-cabik oleh makhluk-makhluk dunia bawah seolah-olah mereka terbuat dari daging dan darah. Naga akan segera dikalahkan. Enchi tiba-tiba berubah ekspresi. Kamu sudah mencapai peringkat itu. Haluosa berbicara dengan acuh tak acuh, jika bukan itu masalahnya. Mengapa saya bergabung dengan pemujaan Roh Kudus yang tidak berharga? Mereka hanya sekelompok bangsawan. Saya melakukannya untuk menghilangkan, semu, dan mempertahankan, benar. Saya sudah melampaui harus mengandalkan pembunuhan massal untuk meningkatkan diri saya untuk peringkat ini 5 dekade yang lalu. Petik 2. Ekspresi Enchi berubah sekali lagi setelah mendengar kata-kata, untuk menghilangkan, sudo, dan mempertahankan, benar.
Hanya ekspresinya yang mengungkapkan bahwa dia terkejut dan kesal kali ini. Wajahnya juga menunjukkan pencerahan yang tiba-tiba. Sungguh ungkapan yang indah. Untuk menghilangkan, semu, dan mempertahankan yang benar. Enchi menarik napas dalam-dalam dan menatap Haluosa. Jika kamu mau, kamu bisa bergabung dengan kami. Menurut pengetahuan saya, kami adalah orang yang paling dekat dalam mengejar peringkat itu. Sebenarnya, kami sudah melakukan upaya. Meskipun kami gagal, kami juga telah mengumpulkan pengalaman yang memadai. Sangat mungkin kita bisa menembus lapisan terakhir di masa depan, kata Haluosa dengan acuh tak acuh. Reaksi pertama Enchi adalah keinginan untuk mengikutinya setelah mendengar kata-kata itu. Pada peringkatnya, ada beberapa hal dalam hidup yang dapat menarik perhatiannya. Namun, tidak ada keraguan bahwa masalah yang disebutkan oleh Haluosa masih sangat menarik bagi Enchi. Tiba-tiba dominasi aneh terpancar dari punggung Enchi. Dalam aura sombong itu, ada kekuatan pencegah yang kuat yang melestarikan kondisi pikiran Enchi secara instan. Dia menjadi jernih sekaligus tetapi merasa kaget pada saat yang sama. Itu adalah kekuatan memikat yang kuat di sana yang memengaruhi basis kultivasi spiritualnya. Tampaknya Raja Underworld Douluo sebelum Enchi ini memiliki kekuatan spiritual yang telah mencapai puncak alam domain spirit dan bahkan mendekati tepi Divine Origin yang legendaris. Tidak, ada sedikit ruang untuk saling memahami antara orang-orang dari prinsip yang berbeda. Enchi berbicara dengan tegas dan tegas, Anda semua egois dan tanpa ampun. Demi keinginan Anda sendiri, Anda tidak peduli dengan kehidupan. Tindakan menentang surga pasti akan menghasilkan hukuman surgawi. Mungkin ada banyak bakat di antara kamu. Namun, Anda semua tidak pernah bisa menembus lapisan pembatasan itu, karena bahkan pesawat kami tidak akan pernah membiarkan Anda semua mencapai ketuhanan. Kalau tidak, itu akan menyebabkan malapetaka di seluruh pesawat. Petik 2. Akhirnya ada sedikit perubahan di wajah Haluosa. Dia berbicara dengan cara yang agak aneh, Anda dapat melihat berbagai hal dengan jelas. Proses kultivasi menuju keilahian seharusnya merupakan tindakan yang menentang surga. Akan tiba saatnya kita dapat menembus batasan pesawat. Menyingkir. Saya tidak ingin membunuh siapapun di level saya. Dia adalah satu-satunya target saya. Petik 2. Saat dia berbicara, matanya mendarat di Tang Wulin. Itu adalah tatapan yang tenang namun dalam. Tang Wulin merasa seperti jiwanya tersedot pada pandangan pria ini. Tang Wulin hampir yakin bahwa pria di depannya ini adalah pembangkit tenaga listrik terbesar yang pernah dia temui. Dia tidak memiliki pengetahuan untuk mengetahui bagaimana Atlas Douluo akan dibandingkan. Dia memiliki perasaan bahwa perangkat teknologi jiwa dari peringkat berapapun sudah akan kehilangan kegunaannya di hadapan orang seperti itu. Cincin jiwa emas muncul dari bawah kaki Tang Wulin sementara matanya berubah menyilaukan dalam sekejap. Cincin jiwa muncul sangat cemerlang di dunia tanpa warna seolah-olah mereka menyinari semuanya dengan cahaya mereka. Seru Haluosa dengan bingung. Dia memahami Underworld Death Domain-nya dengan sangat baik. Semua substansi dan kehidupan akan tercemar dan terkorosi oleh energi dunia bawah dalam jangkauan wilayah kekuasaannya. Tanda pertama infeksi adalah perubahan warna materi yang terkena. Itulah mengapa tubuh Hyper Douluo Reng Hujie ditutupi lapisan abu-abu. Bahkan ketika dia melepaskan perut emas sebelumnya, rona abu-abu juga menutupi permukaan perutnya. Itu sama saja untuk Enchi. Meskipun demikian, ia dapat dengan jelas melihat bahwa cincin jiwa emas yang muncul di tubuh Tang Wulin sangat cemerlang tanpa jejak kutu dari warna abu-abu. Dia memperhatikan ketika lingkaran emas muncul di bawah kaki Tang Wulin. Roar, raungan naga berapi-api terdengar. Bayangan kepala naga raksasa muncul di depan tubuh Tang Wulin dan mengeluarkan raungan panjang ke langit. Sekaligus, seolah-olah darah mendidih di semua serigala naga yang lemah dan putus asa ditekan sebelumnya. Lapisan cahaya emas berkabut menyelubungi tubuh semua naga suci cahaya sementara energi dunia bawah yang telah memaksa masuk ke tubuh mereka dikeluarkan. Aura setiap naga putih raksasa bangkit dengan liar. Mereka menggelengkan kepala dan mengibas-ngibaskan ekor mereka sambil mengacungkan cakar naga yang tajam saat mereka dengan berani mulai meluncurkan serangan pada makhluk-makhluk dunia bawah di sekitarnya. Enchi melirik Tang Wulin setelah merasakan perubahan itu. Dalam sepersekian detik, dia merasa Holy Dragon Domain-nya tumbuh secara eksponensial lebih kuat dalam sepersekian detik. Itu bahkan memengaruhi auranya sendiri, seolah-olah domain itu telah disuntik dengan suntikan adrenalin. Itu adalah ketinggian yang mendekati 100%. Segera,
Itu meningkatkan aura naga suci Douluo dengan luar biasa. Ketika Enchi berperang melawan Tang Wulin, Golden Dragon King Bloodline Tang Wulin mampu menekan kekuatan garis keturunannya dan jiwa bela dirinya. Namun, Enchi menemukan bahwa aura Raja Naga Emas memiliki efek amplifikasi terbaik dari semua jiwa bela diri tipe naga ketika Tang Wulin bertempur berdampingan dengannya. Tang Wulin sebelumnya menemukan kualitas unik ini ketika ia bertarung bersama dengan teman-temannya setelah Golden Dragon King Bloodline-nya terbangun. Kemampuan rekan-rekannya dengan jiwa bela diri tipe naga sangat meningkat pada saat itu. Jadi, ketika Golden Dragon King Bloodline-nya memperkuat sebuah pembangkit tenaga listrik seperti Enchi, efeknya secara alami luar biasa. Aura suci naga suci cahaya menembus kendala dan akhirnya benar-benar dilepaskan. Anehnya, semua makhluk dunia bawah tipe naga di Underworld Death Domain dilemahkan. Naga raksasa selalu menjadi detak di bagian atas rantai makanan. Itu sama bahkan di Underworld Death Domain. Efek penekan domain itu sangat berkurang tanpa makhluk tipe naga. Enchi telah mendorong mundur sedikit dari posisinya yang tidak menguntungkan. Cukup menarik. Tidak heran mereka mengatakan bahwa Anda harus dibunuh. Bocah kecil, Anda pantas mendapatkan reputasi yang dipilih Shrek. Dalam hidupku, Akademi Shrek adalah apa yang paling aku benci. Jika bukan karena lelaki tua itu Heaven Desuo berkat surga, saya bisa mencapai peringkat saya saat ini 50 tahun yang lalu. Namun, Akademi Shrek juga satu-satunya tempat yang pantas saya hormati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi musuhku yang berharga selain dari Shrek. Petik 2. Ada terlalu banyak orang idiot di kultus. Sayang sekali mereka akan menggunakan trik seperti itu untuk menghancurkan Shrek. Saya seharusnya membantai Shrek dan membersihkan dunia ini untuk keuntungan saya sendiri. Jika tidak ada terlalu banyak hal untuk saya hadiri, saya benar-benar berharap untuk membunuh Anda ketika Anda sudah dewasa. Itu akan menarik. Petik 2. Tang Wulin menjawab dengan suara nyaring, cukup omong kosong. Bergeraklah kemudian. Datang jika kamu ingin membunuhku. Petik 2. Bab 1385, Ksatria Kematian. Raja Underworld Haluosa tetap tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menghentikanku membunuhmu hanya dengan mengandalkan kekuatan lemahmu? Anak kecil, setidaknya ada 8.000 jika tidak 10.000 orang sombong yang disebut jenius yang mati di tangan saya seperti Anda. Nenek moyangmu belum lahir ketika aku mulai membunuh orang. Petik 2. Tang Wulin mengangkat alisnya setelah mendengar Haluosa menghina leluhurnya. Sementara itu, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Rune Trisula emas tiba-tiba muncul tepat di tengah dahi Tang Wulin. Segera setelah itu, mata Tang Wulin berubah menjadi warna biru emas yang aneh. Raja Underworld Douluo Haluosa mengeluarkan dengusan teredam. Tubuhnya tiba-tiba jatuh beberapa langkah dan dia bahkan tampak linglung. Dalam sepersekian detik, lebih dari sepertiga dari makhluk dunia bawah hancur dari domain kematian dunia bawah di sekitar mereka. Apakah itu serangan dewa? Limit Douluo, yang dengan mudah mendominasi segalanya sejak dia tiba-tiba berbicara dengan suara bernada tinggi. Ekspresi wajahnya ketika dia melihat Tang sedang mengalami perubahan drastis. Tang Wulin bukan siapa-siapa di mata Raja Douluo Underworld ketika dia pertama kali muncul, dan dia benar-benar mengabaikan kehadiran Tang Wulin. Namun, pada titik ini, orang bisa melihat keheranan di wajahnya dan kemudian niat membunuh yang mengerikan. Enchi juga terkejut. Apa arti penting dari serangan dewa? Itu menyiratkan bahwa ketuhanan telah muncul ketika Haluosa menghina leluhur Tang Wulin. Meskipun itu tidak melindungi Tang Wulin di sisinya, aura yang tetap dalam garis keturunan Tang Wulin secara alami akan menghasilkan efek peringkat surgawi ketika dihina. Efeknya adalah bentuk gelombang, fluktuasi peringkat surgawi. Orang biasa tidak akan terpengaruh sama sekali karena hanya akan menghasilkan efek yang sangat kuat pada mereka yang telah mencapai pangkat limit Douluo dan masih berusaha untuk menumbuhkan keilahian. Bahkan seorang pria dengan kemampuan Raja Underworld Douluo Haluosa telah mengambil cambukan pada saat itu. Ini adalah serangan dari asal-usul dewa, dan Haluosa telah menderita pukulan yang cukup. Sementara itu, Enchi bisa merasakan bahwa aura sombong, tidak kalah dengan power Sabre Naga Clan, juga menekan jiwa bela dirinya. Aura itu ringan, tetapi dipenuhi dengan kekuatan penekan yang sangat kuat. Itu bahkan lebih mengejutkan bagi limit Douluos ini karena membayangkan serangan dewa bukanlah tugas yang mudah. Manusia manapun yang naik ke keilahian dapat mewariskan keilahian mereka kepada keturunan mereka. Namun,
garis keturunan dalam setiap generasi keturunan mereka akan terdilusi sampai tidak ada sama sekali. Pada titik itu, tidak mungkin sesuatu seperti serangan dewa terjadi. Menurut sejarah benua Douluo, orang terakhir yang naik ke keilahian adalah pendiri Pagoda Roh, yang juga penatua Sekte Tang, Es Suci Douluo Huo Yuhao. Tentu saja, keilahian Huo Yuhao telah diturunkan melalui garis keturunannya juga. Ada beberapa di benua Douluo dan juga rumah tangga kerajaan Star Luo Empire, tetapi garis keturunannya sangat terdilusi setelah begitu banyak generasi. Enchi memiliki hubungan yang cukup dekat dengan rumah tangga kerajaan, tetapi dia tidak pernah merasa ada di antara mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan serangan balik dewa. Munculnya serangan dewa menandakan bahwa garis keturunan Tang Wulin sangat dekat dengan dewa. Secara umum, itu harus kurang dari 3 generasi. Jika itu masalahnya, berapa usianya? Tidak ada tanda-tanda dewa di seluruh benua Douluo selama 3 generasi. Setelah pandangan haus darah sesaat, tatapan Raja Underworld Douluo Haluosa tiba-tiba menjadi serakah karena dia menyadari bahwa penampakan dewa ketuhanan dari Tang Wulin menandakan bahwa dia memiliki leluhur yang telah naik ke ketuhanan dalam 3 generasi terakhir sebelum dia. Mungkin tidak semua orang yang naik ke ketuhanan ada dalam catatan kuno. Mungkin saja seseorang berkembang menjadi dewa tanpa sepengetahuan orang lain. Jika seseorang benar-benar berhasil, itu akan menjadi yang paling penting dan penting bagi mereka. Karena itu, ia tidak lagi bermaksud membunuh Tang Wulin. Sebaliknya, dia ingin menangkapnya hidup-hidup sehingga dia bisa menyiksa dan menginterogasinya. Haluosa tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kristal abu-abu berbentuk multi berlian di dahinya tiba-tiba menyala. Seluruh Underworld Death Domain bergetar. Pintu cahaya abu-abu muncul di sepanjang jalan melingkar dengan diameter sekitar 100 meter dengan Raja Dunia Bawah Haluo sebagai titik tengah. Ada total 12 pintu besar ini. Ketika mereka membuka, semuanya tampak membeku. Bahkan Enchi melambat sesaat, terlepas dari basis kultivasinya, dan aura sucinya ditekan sekali lagi. Dalam banyak kesempatan, seseorang hanya akan menyadari kegagalannya sendiri ketika berhadapan dengan seseorang yang lebih besar. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan Enchi pada saat itu. Selama ini, ia terbiasa menjadi yang terbaik. Bahkan ketika dia kalah dari Tang Wulin sebelumnya, itu karena umurnya dan bukan karena dia kalah oleh Tang Wulin. Namun demikian, pada saat yang tepat ini, dia memiliki rasa kerentanan yang asli saat dia menghadapi Raja Dunia Bawah Douluo. Lawan ini benar-benar terlalu kuat. Pintu besar terbuka secara berurutan dan 12 orang berjalan keluar. Setiap dari mereka mengenakan armor perang tebal dan berat yang menutupi seluruh tubuh mereka, hanya memperlihatkan mata biru gelap mereka. Armor perang yang dikenakan oleh ke-12 orang ini semuanya berwarna hitam abu-abu. Asap abu-abu menyebar ke udara dari tubuh mereka. Masing-masing dari mereka memegang perisai di tangan kirinya dan pedang yang berat di tangan kanannya. Perisai itu dibuat dalam bentuk tengkorak monster, masing-masing sedikit berbeda dari yang lain. Orang-orang ini tingginya sekitar 4 meter. Selain baju perang berat mereka memancarkan perasaan dominasi intens. Tang Wulin merasa paling mengerikan bahwa lingkaran cahaya muncul di bawah masing-masing prajurit seperti ksatria yang mengenakan baju perang. Halo semua berbeda satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat gaya halo seperti itu, tetapi dia bisa mengatakan bahwa mereka asli berdasarkan aura mereka dan perasaan yang mereka berikan kepadanya. Itu jelas halo yang hanya bisa datang dari armor pertempuran 3 kata. Sederhananya, 12 pembangkit tenaga dengan baju perang 3 kata berjalan keluar dari 12 pintu setelah mereka dibuka. Tidak ada jejak sumber kehidupan pada mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah mata yang terbuka di dalam baju perang. Mata mereka berwarna biru gelap dengan secercah cahaya redup yang keluar dari sudut. Kematian adalah ibu pertiwi dari segala hal. Bersamaan dengan itu, mereka mengangkat pedang besar di tangan mereka tinggi ke udara dan mengeluarkan raungan mengamuk ke langit. Setelah panggilan mereka, domain kematian dunia bawah abu-abu tiba-tiba berubah menjadi warna biru yang mengerikan. Setiap naga suci cahaya membeku dalam sekejap dan aura mereka dengan cepat memudar. Bahkan Golden Dragon Rage Domain Tang Wulin tampaknya ditekan oleh kedatangan para ksatria ini. Bunuh mereka, teriak Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa dengan suara yang dalam. Perintah Kaisar Agung adalah bimbingan jiwa, 12 orang asing itu berteriak dengan suara yang dalam juga. Bersama-sama,
Mereka mengangkat perisai di tangan kiri mereka secara sinkron dan menyerbu menuju pusat dari semua 12 arah pada saat yang sama. Mereka 12 ksatria kematianku. Mereka mulai sebagai kerangka dan berevolusi menjadi bentuk mereka saat ini. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sama dengan Hyper Douluo. Nikmati pesta kematian. Petik 2. Metamorfosis dari domain kematian dunia bawah, pesta kematian, telah dimulai. Tang Wulin dan Hu Jie tidak bisa menjaga ekspresi mereka agar tidak berubah. Mereka berdua pernah bertemu musuh yang tangguh sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka bertarung melawan kekuatan besar yang asli seperti Raja Dunia Bawah Douluo. Tidak ada keraguan bahwa Raja Dunia Bawah baru saja mulai mencurahkan semua upayanya. Di sisi lain, Enci tampaknya tidak mampu menahannya. Enci menghela nafas dalam hatinya karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri lagi. Tidak peduli apakah dia bisa menjaga Tang Wulin, dia tidak yakin apakah dia mampu melindungi dirinya sendiri. Dia mengarahkan tangan kanannya ke langit dan tangan kirinya ke tanah. Dia perlahan menghela napas dan berteriak, nyalakan langit dan bumi. Dua bola cahaya tiba-tiba menyinari langit dan tanah. Pada saat yang sama, dada Enci bersinar seolah-olah matahari keemasan telah terbentuk dari ketiadaan. Sinar keemasan menyebar keluar. Segera setelah itu, dua aliran cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan berseri-seri menuju Raja Underworld Haluosa. Dua aliran cahaya menyebar dalam bentuk kipas. Itu tampaknya menutupi area yang luas, tetapi cahaya keemasan itu terasa seperti sedang memberikan penilaian. Bab 1386, Pertempuran Batas. Haluosa baru saja mengangkat pedang di tangannya dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Tubuhnya bergoyang sekali ketika dia bergerak secara horizontal lebih dari 100 meter seolah-olah dia sedang berteleportasi dan berlari keluar dari area yang ditutupi oleh dua aliran cahaya keemasan. Ketika dua limit Douluos bentrok, medan energi dari domain mereka saling menuntun. Tampaknya kurang kecepatan dan rasa potensi yang terlihat selama pertempuran lima dewa Tang Wulin, tetapi sedikit gerakan di satu bagian dapat mengakibatkan efek domino. Begitu salah satu dari mereka berada dalam posisi rentan, dia mungkin bisa dikuasai oleh lawan sampai mati. Ini juga alasan mengapa Raja Underworld Douluo telah menekan Enci sejak kedatangannya. Aliran cahaya keemasan melesat dari tengah dua lainnya, menyebarkan sinarnya. Rentang cahayanya juga jarak tembaknya. Haluosa menyerbu keluar dari itu dalam pelarian yang sempit, tapi ksatria mautnya menerobos dari segala arah. Tiga ksatria kematian bermandikan cahaya. Ding! Dengan suara dering, tiga tubuh Death Knight dibekukan secara bersamaan. Tanda emas ditambahkan ke masing-masing. Sinar kelabu hitam yang mengelilingi tubuh mereka melonjak liar dalam upaya untuk mencekik sinar emas. Mereka terkunci dalam perjuangan melawan satu sama lain, tetapi mereka tetap di tempat itu. Enci mengabaikan ini saat dia bergeser ke arah yang baru dan meluncurkan dua aliran cahaya emas yang menyebar sekali lagi. Apa itu tadi? Itu adalah Light Holy Dragon Slash. Itu adalah serangan yang tampaknya bergerak sangat lambat tetapi pada kenyataannya, itu membawa dua jenis atribut termasuk cahaya dan ruang. Jika ada orang selain Haluosa yang menghadap Enci, mereka tidak mungkin bisa menghindari dua sinar keemasan. Mereka akan bangkit kembali seolah-olah mereka menabrak dinding. Enci tidak menggunakan langkah ini ketika dia bertarung melawan Tang Wulin karena potensi kerusakan dari Light Holy Dragon Slash benar-benar terlalu besar. Dia bisa saja secara tidak sengaja membunuh Tang Wulin di tempat. Secara alami, dia tidak perlu membatasi dirinya lagi sekarang karena dia bertarung melawan seseorang yang sama menakutkannya dengan Underworld King Douluo. Light Holy Dragon Slash adalah bentuk serangan yang bisa menekan kekuatan jiwanya ke titik kesempurnaan sebelum menyebar keluar. Menggunakan serangan ini membutuhkan menyimpan energi ketika sinar keemasan menyebar, dan ketika ditembakkan, kekuatannya tidak bisa dibandingkan. Haluosa menatap Enci dengan dingin. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya tiba-tiba berubah dan bayangan abu-abunya menghilang. Aliran cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di langit tepat di atas kepala Enci. Aliran bercahaya menyebar sampai ke puncak kepala Enci. Hantu cahaya kelabu muncul dalam sepersekian detik. Enci mengayunkan tubuhnya, berusaha menghindar dengan menggunakan metode kontrol spasial yang mirip dengan teleportasi, tetapi aliran abu-abu sepertinya menguncinya. Tidak mungkin dia bisa membebaskan atau menghindar sama sekali. Boom! Kedua batas besar Douluos bertabrakan satu sama lain secara langsung untuk pertama kalinya. Sinar cahaya keemasan yang menyebar keluar hancur dalam sekejap,
dan pancaran suci yang dipancarkan dari tubuh Enchi memudar. Dua siluet berpisah dengannya tampak sedikit lelah. Raja Underworld Douluo Haluosa membalikkan cengkeramannya pada pedangnya. Sebuah cahaya yang indah dan mempesona muncul dari baju perang di tubuh mereka. Dengan cepat, Haluosa menghilang sekali lagi. Kali ini, ribuan aliran abu-abu bercahaya muncul di daerah sekitar tubuh Enchi. Enchi memiliki ekspresi suram di wajahnya dan dia menggambar lingkaran di udara dengan tangannya. Armor tempur par excellence naga suci di tubuhnya memancarkan cahaya putih yang kuat. Tampaknya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam cahaya putih yang menyelimutinya. Ledakan, ada tabrakan keras lainnya dan Enchi mengeluarkan dengusan teredam. Dia melebarkan mulutnya untuk mengeluarkan asap abu-abu seteguk sementara penghalang cahaya putih di sekitar tubuhnya hancur segera setelah itu. Underworld Douluo Haluosa memiliki ekspresi yang agak tidak menyenangkan di wajahnya ketika dia muncul di dekatnya. Itu serangan balasan. Apakah itu esensi sejati dari baju tempurmu? Petik 2. Enchi tersenyum dengan tenang. Berurusan dengan pria saat dia berurusan denganmu. Saya belum bisa melepaskan semua kekuatan saya dalam pertempuran atau mengalami perasaan berada di bawah tekanan seperti itu untuk waktu yang lama. Ayo, izinkan saya untuk terus belajar. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya seolah-olah dia sedang mengangkat benda berat, perlahan tapi dengan bermartabat. Jarinya perlahan-lahan menjulur dan menembakkan pancaran keemasan. Semua naga raksasa dari 1000 naga terbang di domain naga suci mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Selama saat itu, mereka semua menghilang sepenuhnya dan makhluk-makhluk dunia bawah kehilangan target mereka. Serangan dari 9 ksatria kematian yang telah melesat ke kerumunan naga semuanya telah terjawab. Ekspresi Haluosa tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia meluncur selangkah ke depan, menusukkan pedang yang dia pegang ke depan. Pada saat itu, sepertinya dia telah berubah menjadi baut petir abu-abu saat dia bertabrakan dengan cahaya keemasan dari jari Enchi. Dentang, terdengar bentrokan logam. Enchi memberikan dengusan teredam sekali lagi sementara Haluosa tetap di posisi di mana tabrakan terjadi. Pada saat berikutnya, ia telah berubah menjadi hamparan aliran cahaya abu-abu yang mengelilingi Enchi dalam upaya untuk meluncurkan aliran serangan ganas. Sementara itu, Tang Wulin dan Smiley Face Douluo Hujie melemparkan diri ke medan perang. The Golden Dragon Rage Domain dilepaskan. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa domain naga suci belum benar-benar menghilang, tetapi kekuatannya telah dipinjam oleh naga suci Douluo. Dia telah menyingkat kekuatan domain untuk menyerang Raja Underworld Douluo. Tang Wulin berpikir bahwa Enchi setidaknya bisa menggunakannya untuk memblokir serangan Raja Dunia Douluo, tetapi Tang Wulin tidak tahu kemampuan seperti apa yang digunakan Raja Douluo di dunia bawah untuk menekan naga Douluo sekali lagi dengan paksa. Kemampuan dan efek seperti itu. Tang Wulin harus membantu Enchi karena tidak ada yang tahu berapa lama lagi naga suci Douluo dapat mempertahankan ini. Cahaya keemasan berkilauan ketika baju perang Dragon Moon Song menutupi seluruh tubuhnya secara instan. Naga biru emas raksasa muncul dari bawah kaki Tang Wulin dan menyapu makhluk-makhluk dunia bawah yang mengelilinginya. Makhluk-makhluk dunia bawah ini memiliki aura kematian yang sangat tebal. Mereka sepertinya memukul mundur seluruh dunia tanpa jejak sumber kehidupan di dalamnya. Secara naluriah, Tang Wulin merasakan jijik yang intens kepada mereka karena identitasnya sebagai anak alam. Terlepas dari 3 ksatria kematian yang masih bertarung melawan ben-ben emas di tubuh mereka setelah dipukul oleh naga suci Douluo, sisa dari 9 ksatria kematian telah memimpin pasukan neraka untuk menyerang ke sisi mereka. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin adalah target mereka. Tang Wulin tidak menggunakan serangan energinya. Dengan kilat, dia tiba di hadapan makhluk bawah laut seperti zombie dan menusukkan tombak di tangannya langsung ke dadanya. Tang Wulin sangat cepat sehingga makhluk zombie hanya berhasil menggunakan tangannya untuk memblokir serangannya. Asap abu-abu yang mengelilingi tubuhnya tidak mampu menahan pedang tombak naga emas. Sebuah suara lembut terdengar ketika dadanya ditusuk oleh tombak naga emas Tang Wulin. Namun demikian, makhluk-makhluk dunia bawah ini benar-benar ganas. Makhluk zombie tidak hanya menolak untuk jatuh, tetapi juga memaksa dirinya untuk maju. Bahkan ketika tombak naga emas Tang Wulin menembus tubuhnya, itu menggeliat ke arahnya. Tang Wulin merasakan perubahan dan alisnya tiba-tiba bergerak sedikit ketika bibirnya tersenyum tipis. Itu efektif. Memakan Golden Dragon Spear efektif melawan makhluk-makhluk dunia bawah,
sama seperti ketika dia menggunakannya melawan makhluk abisal di pesawat abisal. Tubuh makhluk zombie berangsur-angsur hancur karena terlibat dalam proses memajukan. Itu berubah menjadi debu dan menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, sedikit gumpalan energi melonjak ke tubuh Tang Wulin segera setelah proses penyaringan. Tang Wulin tidak bisa menahan semangat saat penemuan baru ini. Dalam arti tertentu, Underworld Death Domain adalah makanan untuk Tang Wulin. Tombak naga emas di tangannya bergerak cepat untuk memproyeksikan ribuan aliran cahaya yang menutupi makhluk-makhluk dunia bawah di sisinya. Hampir semua makhluk mayat hidup memiliki beberapa kemampuan bertaring naluriah sejak mereka masih hidup, berubah sedikit setelah dibaptis oleh aura Raja Dunia Douluo. Yang paling kuat di antara makhluk-makhluk dunia bawah ini adalah, tanpa diragukan, 12 ksatria kematian. Namun, sebagian besar basis budidaya makhluk ini tidak mungkin mencapai peringkat titel Douluo. Kekuatan mereka hanya karena kekuatan aura dunia bawah, yang memiliki efek amplifikasi luar biasa pada mereka. Dengan demikian, mereka memiliki kekuatan besar tetapi tidak memiliki kecerdasan. Mereka benar-benar mengandalkan naluri bertarung untuk bertarung. Ketika Kaisar Blue Silver dilepaskan dan mereka terjerat dalam Blue Silver Impaling Array, masa makhluk bawah tanah di sekitarnya segera ditangkap oleh Kaisar Blue Silver, dan tombak naga emas Tang Wulin menyambut kehadiran mereka. Setelah pertempuran 5 dewa, kemampuan Tang Wulin telah meningkat dengan pesat. Berbagai keterampilannya secara bertahap menyatu dan tumbuh lebih kuat ketika mereka berkembang menuju kombinasi sempurna. Kemampuan, pengalaman, dan kesadarannya telah meningkat lebih dari 1 tingkat. Dia menyerang dengan tombak naga emas. Ujung tombak tidak tampak semegah sebelumnya, tetapi kekuatan penetrasinya sangat ditingkatkan. Ini adalah kesimpulan yang dia raih setelah bertarung melawan jarum surgawi 5 elemen Tongyu. Serangan yang lebih fokus dan baik-baik saja memiliki kekuatan menusuk yang lebih besar. Dia harus memprioritaskan penetrasi pertahanan lawan terlebih dahulu untuk menghasilkan efek, tidak peduli seberapa kuat serangannya. Tang Wulin telah mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh dan kendali atas tubuhnya untuk menyelesaikan beberapa teknik tombak sebelumnya. Ketika dia meluncurkan tombaknya, dia bisa menggunakannya dengan bebas dan dengan mudah menembus pertahanan makhluk-makhluk dunia bawah, menusuk daging dan tulang mereka. Bab 1387, Memakan Pasak Terakhir. Makhluk dunia bawah yang ditikam oleh tombak naga emas hampir seketika berubah menjadi debu. Karena kecepatan yang sangat tinggi dari gerakan Golden Dragon Spear, orang hanya bisa melihat gumpalan cahaya putih yang baik terbang keluar dari tubuh makhluk-makhluk dunia bawah dan masuk ke tombak sebelum disaring dan diserap oleh Tang Wulin ketika tombak ditarik kembali. Tang Wulin berjalan maju selangkah demi selangkah tetapi dia terus menusuk Golden Dragon Spear di tangannya dengan kecepatan kilat. Dia seperti landak emas yang mengubah setiap makhluk bawah dunia menjadi bubuk saat dia melewati mereka. Sementara itu, ruang di depan tubuhnya dikosongkan tiba-tiba. Segera setelah itu, Tang Wulin hanya bisa merasakan tekanan mencekik yang menekan dirinya seperti gunung. Tidak perlu mengangkat kepalanya dan mencari, dia bisa mengatakan bahwa tekanan memancar dari salah satu dari 12 ksatria kematian yang telah datang sebelum dia. The Death Knight tampaknya memiliki tubuh yang besar tetapi juga memiliki kecepatan yang luar biasa cepat. Perisainya menyebarkan sinar abu-abu mematikan dengan tengkorak monster yang tampak biadab yang kelihatannya bisa melahap orang. Perisai itu terhalang di depan tubuhnya saat menabrak Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat kepalanya saat cahaya keemasan melesat keluar dari matanya. Dia tidak menarik diri. Aliran cahaya keemasan menyebar ke depan dari bawah kakinya. Sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak untuk mendorongnya ke depan dan tombak naga emas di tangannya bergerak maju dengan kecepatan kilat saat dia menusuk lurus ke perisai lawan. Dia menyatu dengan tombak. Ding, suara renyah terdengar. Tang Wulin bangkit kembali tetapi sinar keemasan yang menyebar di bawah kakinya telah menodai permukaan baju perang lawan dengan lapisan warna emas untuk sementara waktu membuatnya tetap di tempat. Pertahanan yang sangat kuat. Tang Wulin kaget di hatinya. Pertahanan dan kekuatan Death Knight tidak lebih lemah dari miliknya. Orang harus tahu bahwa kekuatan Hyper Douluo biasa tentu tidak bisa menyaingi Tang Wulin. Meskipun menggunakan King's Path, Tang Wulin terpental oleh lawan. Jadi orang hanya bisa membayangkan betapa mengejutkannya pertahanan lawan. Ketajaman Golden Dragon Spear hanya berhasil meninggalkan lubang sedalam 2 inci kecil pada perisai lawan. Sementara itu, semburan tekanan kuat memancar dari masing-masing sisi Tang Wulin ketika 2 ksatria maut tiba. Tang Wulin adalah target utama Raja Underworld Haluosa.
Ketiga ksatria kematian ini hampir secara instan membentuk formasi pertempuran yang mencekik. Dua pedang berat mereka menyegel jalan Tanggulin untuk menghindar dengan suara melolong yang menusuk. Pedang berat memotong udara dengan ketajaman yang bahkan melolong tajam bisa terdengar saat pedang berat menebas. Tidak hanya itu, lingkaran cahaya di bawah kaki tiga ksatria kematian secara bersamaan mekar keluar termasuk ksatria kematian yang telah dikunci oleh Tanggulin. Domain baju zirah pertempuran mereka menutupi Tanggulin. Ini adalah domain baju perang dari tiga tuan baju perang. Murid Tanggulin tiba-tiba mengerut. Lapisan halo emas seperti bunga yang tumpang tindih di bawah kakinya berubah merah dalam sepersekian detik. Itu adalah domain naga emas darahnya. Mengaum, auman naga yang terdengar hampir gila tiba-tiba terdengar. Selama sepersekian detik itu, skala Silver Dragon King yang tergantung di leher Tanggulin menyala. Sensasi dingin yang menyegarkan menyatu ke dalam dunia spiritualnya. Ice God Pearl menenangkan jiwanya sedemikian rupa sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh Blood Golden Dragon domainnya. Armor tempur Dragon Moonsong berubah warna menjadi merah emas. Dalam kesadarannya yang liar, Blood Golden Dragon domain mengubah sebagian dari Underworld Death domain warna merah segar sekaligus. Keliaran mengisinya dengan kekuatan sementara kesadarannya yang teguh dan kesombongan yang tak tertandingi semuanya telah dikonversi menjadi kekuatan yang lebih kuat pada saat ini. Suatu gagasan untuk tidak pernah menyerah muncul dalam benak Tanggulin. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melanjutkan kemajuannya. Kaki kirinya maju selangkah saat dia tiba-tiba melemparkan tombak naga emas di tangan kanannya dengan kecepatan kilat. Itu adalah undian dari pasak final. Dia tidak berusaha untuk memblokir pedang yang tajam menikamnya dari kedua sisi ketika dia dikepung di tiga sisi, tetapi dia malah memilih untuk segera membuang tombak naga emasnya. Golden Dragon Spear membawa aliran cahaya darah di langit. Itu tiba sebelum Death Knight yang sementara ditempelkan ke tanah sebelumnya dari Jalan Raja Tanggulin dan amplifikasi dari domain naga emas darah. Itu menusuk lubang kecil yang dia tusuk sebelumnya. Kali ini, perisai Death Knight tidak bisa menahan pemalsuan tombak naga emas. Itu terdengar seolah-olah benda keras telah hancur. Kekuatan besar membawa Death Knight karena langsung meledak selusin meter dan menabrak makhluk besar dunia bawah. Itu dengan ganas terjepit ke tanah. Pada saat yang sama, Tanggulin menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan raungan naga api terdengar. 8 naga raksasa berwarna darah melonjak ke langit dan dengan berani menabrak kedua Death Knight untuk menghentikan serangan mereka. Tanggulin mengepakkan sayap di belakang punggungnya sekali lagi dan melepaskan Golden Dragon Fleece. Dia berlari keluar dari serangan silang kedua Death Knight dalam sepersekian detik dan mengejar Golden Dragon Spear-nya. Orang harus tahu bahwa bagian paling menakutkan tentang pasak akhir adalah bahwa hal itu memungkinkan Tanggulin untuk menyingkat semua kekuatannya menjadi satu serangan. Itu adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, dan semangatnya. Mengikuti peningkatan kemampuan Tanggulin, kekuatan pasak final juga sangat meningkat. Saat ini, ketika pasak final diluncurkan dengan kekuatan penuh itu menghasilkan efek visual yang sangat kuat seolah-olah Death Knight telah hancur sebelum Tanggulin pada pukulan pertama. Namun, melepaskan pasak final juga menandakan bahwa Tanggulin telah melepaskan semua kekuatannya. Kemampuannya telah sangat melemah sehingga dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Jika ini adalah masa lalu, Tanggulin pasti tidak akan pernah membiarkan dirinya memanfaatkan kemampuan seperti ini dan meluncurkan serangan tegas seperti pasak final di awal pertempuran. Namun, hatinya dipenuhi dengan arogansi dan semangat pantang menyerah karena efek Blood Golden Dragon Domain. Pikirannya tidak hanya menghentikannya dari tenggelam dalam pertumpahan darah dan semangat, tetapi sebaliknya, dia lebih jernih daripada sebelumnya. Namun, itu juga membuatnya lebih dingin dan lebih kejam. Dia memegang tombak naga emas dengan tangan kanannya dan merasakan semburan energi deras masuk ke tubuhnya dalam hitungan detik. Itu adalah energi yang berasal dari menembus Death Knight. The Death Knight adalah pembangkit tenaga listrik Hyper Douluo. Jadi, bahkan jika energinya disaring, itu masih lebih dari cukup untuk mengisi kembali energi Tanggulin yang hilang. Tentu saja, metode ini hanya layak dengan premis bahwa Golden Dragon Spear dapat menembus tubuh Death Knight dan menyelesaikan melahapnya. Tidak ada keraguan bahwa Tanggulin telah berhasil menyelesaikannya saat ini. Pasak terakhirnya dilanjutkan oleh tindakan melahap Golden Dragon Spear sehingga cukup untuk mengisi kembali konsumsi sebelumnya karena lawannya kuat. Itu adalah langkah berisiko yang membutuhkan penilaian yang sangat tepat.
Jika Golden Dragon Spear gagal menembus tubuh lawan, maka semua yang dia lakukan akan sia-sia. Pada saat yang sama, itu juga merupakan perwujudan dari kemampuannya. Semuanya dibuat-buat sebelum seseorang dengan kemampuan yang kuat. Dia telah berhasil. Cahaya biru di mata Death Knight meredup segera setelah dia ditusuk. Underworld King Douluo Haluosa baru saja memukul Enchi dengan pedangnya di kejauhan ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kekuatan dunia bawahnya yang digunakan untuk menyerang naga suci Douluo jelas melemah sedikit. Dia menoleh dan melihat ke arah Tang Wulin. Matanya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kejam. Pada saat itu juga, Tang Wulin hanya bisa merasakan seolah jiwanya membeku ketika banyak fluktuasi emosional tiba-tiba melonjak di dalam hati. Emosi itu bukan miliknya, tetapi dia menemukan bahwa dia bisa dengan jelas merasakan emosi Raja Dunia Douluo saat ini. Itu adalah kemarahan yang akan membuatnya gila. Rasanya seolah-olah ada semburat kemurungan yang tersembunyi dalam semua kemarahan dan kegilaan itu. Ada suatu masa ketika dia hampir ditinggalkan oleh seluruh dunia. Dia didukung oleh kekuatan yang besar ini. Hanya ada 12 sahabat di sisinya. Meskipun mereka tidak diberkati dengan kecerdasan dalam arti sebenarnya, mereka tetap dijaga di sisinya selama ini dan menghentikan lawan yang kuat untuknya. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali mereka menggunakan tubuh mereka untuk memblokir serangan dari musuh untuk menyelamatkan hidupnya. Dia juga kehilangan hitungan berapa kali mereka telah membantunya keluar dari pengepungan ketat sehingga dia bisa melarikan diri ke tempat yang aman. Mereka bukan hanya 12 ksatria kematiannya tetapi juga seperti ke-12 saudaranya. Di hati Underworld Douluo Haluosa, hampir semua keluarga dan hubungan persahabatannya dikhususkan untuk 12 ksatria kematian ini. Bab 1388, Arai Cahaya Suci. Lebih dari apapun ia rela menghabiskan waktu bersama mereka. Mereka adalah bawahan, sahabat, dan saudara lelakinya yang paling setia terlepas dari situasinya. Mereka adalah orang-orang yang berjaga di sisinya sejak awal. Meskipun Haluosa memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya sehingga dia bisa beradaptasi untuk membangkitkan kembali Death Knight yang jatuh ini, dia akan tenggelam dalam kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya setiap kali seorang ksatria terbunuh oleh musuh. Di sisi lain, Tang Wulin menghadapi Haluosa dalam situasi seperti saat ini. Hati-hati, teriak Enchi dengan keras. Tangan kanannya mengepal dan meninju dalam upaya untuk menghentikan Raja Underworld Douluo tetapi Haluosa benar-benar mengabaikan kehadirannya. Dia tidak keberatan ketika tinju yang dipenuhi dengan aura suci menghantam punggungnya. Enchi hanya bisa merasakan seolah-olah pusaran muncul di punggung Raja Underworld Haluosa. Kekuatan yang terpancar dari serangannya segera tersebar dan dinetralkan oleh pusaran sebelum melemparkan ke samping. Sebagian dari kekuatannya bahkan diambil oleh Haluosa. Haluosa sudah tiba di hadapan Tang Wulin di saat berikutnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Haluosa telah tiba sebelum Tang Wulin dalam hampir sepersekian detik setelah dia merasa seperti jiwanya telah jatuh ke dalam gudang es. Pedangnya diarahkan tepat ke jantung Tang Wulin. Underworld King Douluo hanya bisa melampiaskan kemarahan di hatinya dengan membunuh Tang Wulin. Pedang itu bukan bagian dari jiwa bela diri Haluosa atau baju perangnya, melainkan pedang peringkat dewa yang ditempa dengan basis kultivasinya selama bertahun-tahun budidaya. Itu bernama Underworld Intone. Underworld Intone memungkinkannya untuk memobilisasi kekuatan dunia bawah di tubuhnya dan menyatu dengan domain kematian dunia bawah untuk memandu seluruh domain agar secara instan mendukung usahanya. Semua makhluk hidup yang ditusuk oleh Underworld Intone akan ditransformasikan menjadi makhluk dunia bawah sekaligus. Kemampuan paling menakutkan dari Underworld Intone dikenal sebagai Thousand Pers yang bisa menembus pertahanan dewa peringkat 100 dalam sepersekian detik. Konsep peringkat 100 tidak ada untuk guru jiwa peringkat 99 dianggap sebagai batas Douluo dan mereka yang di atas peringkat 99 semuanya telah mencapai ketuhanan. Underworld King Douluo Haluosa menamai karakteristik senjatanya sebagai 100 Pers sebagai referensi pada kemampuannya untuk menembus kultivator peringkat 100. Ini juga alasan mengapa dia berhasil melukai tubuh Smiley Face Douluo yang kuat meskipun hanya membuat luka gesit. Dia jarang menggunakan 100 Pers karena setiap kali dia menggunakan fungsi Pers adalah saat ketika Underworld Intone meledak dengan kekuatan menyerang yang paling menakutkan. Jiwa Tang Wulin akan segera ditusuk dan sama sekali tidak ada kesempatan untuk menghindar karena lawan bergerak sangat cepat. Perasaan lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu sangat kuat. Apakah ini yang terasa seperti kekuatan batas Douluo yang sebenarnya? Petik 1.
Sudah lama sekali sejak Tang Wulin sedekat ini dengan kematian. Ketika dia bertarung melawan Qilin Douluo Tongyu, Five Elements Divine Needle pernah mengancam hidupnya tetapi hanya mengancamnya. Tang Wulin masih bisa dengan tenang bereaksi dalam sepersekian detik ketika dia dihadapkan dengan Five Elements Divine Needle. Namun pada saat yang tepat ini, dia mendapati dirinya tidak mampu melakukan apapun ketika dia dihadapkan oleh serangan fatal dunia bawah Douluo Haluosa. Rasanya seakan seluruh orangnya membeku di sana tanpa kemampuan menghindar. Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika pedang lawan menusuk ke jantungnya. Seluruh proses ini terjadi terlalu cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Enchi tidak berhasil maupun Smiley Face Douluo. Perasaan lemah terpancar ke seluruh tubuh Tang Wulin. Pikiran apakah dia akan mati muncul dalam benaknya untuk pertama kalinya. Namun, aliran cahaya suci tiba-tiba turun dari langit. Sinar suci memenuhi seluruh ruang dalam sepersekian detik itu. Tubuh Tang Wulin bergeser mundur 100 meter sementara bayangan cahaya malaikat bersayap 8 compang camping di Underworld Intone di mana Tang Wulin berdiri sekarang. Tang Wulin hanya bisa merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua perasaan negatif yang dia miliki sebelumnya dan perasaan beku yang dimilikinya semua hilang. Seluruh orangnya dipulihkan ke kondisi terbaiknya sekali lagi. Tetapi meskipun demikian, punggungnya masih dipenuhi keringat dingin di saat berikutnya. Ketakutan yang kuat melekat di seluruh tubuhnya. Itu adalah pengganti suci. Itu adalah kemampuan yang diberikan kepada Tang Wulin oleh Roh Kudus Douluo setelah terobosannya untuk membatasi peringkat Douluo. Dia hanya bisa menggunakan kemampuan ini sekali dan itu hanya menyelamatkan hidup Tang Wulin pada saat yang paling penting. Kegelapan dan kesuraman di langit tiba-tiba menjadi cerah. Matahari tiba-tiba muncul di udara sementara nyanyian rohani yang bergema dan jernih terdengar di seluruh adegan. Pada saat nyanyian pujian itu didengar, semua makhluk di dunia bawah melambat. Aliran cahaya suci turun dari langit membawa malaikat kecil yang lucu di setiap sinar itu. Mereka turun ke dunia manusia untuk membersihkan kegelapan. Cahaya suci mendarat di tubuh naga suci Douluo Enchi untuk membersihkan efek negatif yang dihasilkan dari serangan Underworld King Douluo. Itu mendarat di tubuh Smiley Face Douluo dan menyembuhkan luka-luka yang menimpanya. Bayangan cahaya malaikat bersayap 6 muncul di belakang mereka masing-masing untuk menanamkan aliran cahaya suci kepada mereka. Itu langsung menyelesaikan amplifikasi sebagian besar. Enchi memiliki basis budidaya tertinggi sehingga efek amplifikasi secara alami adalah yang terbaik baginya. Cahaya suci berkilauan saat par excellence Holy Dragon-nya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dia bergerak di depan Raja Douluo Underworld dalam sepersekian detik dan meninju keluar tangan kanannya sekali lagi. Kali ini, domain 1000 naga dansa dihidupkan kembali sekali lagi saat Enchi maju terus dan bertempur melawan Raja Douluo Underworld disertai dengan deru naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Enchi mundur setengah langkah. Tinju kanannya ditusuk oleh Underworld Intone tetapi tinju yang terluka segera sembuh di bawah penerangan cahaya suci yang dilepaskan oleh malaikat bersayap 6 di belakangnya. Sebaliknya, Raja Underworld Douluo Haluosa mundur 3 langkah ketika aliran udara abu-abu melonjak di wajahnya yang pucat. Jelas bahwa dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Cahaya suci yang sangat besar muncul dari tanah. Rune suci melonjak menuju makhluk bawah dunia dalam suksesi dengan bimbingan yang tepat. Arai putih aneh juga muncul di bawah kaki para ksatria kematian itu. Aliran cahaya putih diproyeksikan dan untuk sementara membatasi mereka ke tanah. Underworld King Douluo Haluosa memiliki wajah yang tidak menyenangkan sekaligus. Itu arai cahaya suci. Apakah Anda anak kecil Yali? Anda adalah orang yang benar-benar telah mengaktifkan ketinggiannya untuk membatasi Douluo. Petik 2. Suara dingin terdengar bergema dari segala arah. Haluosa, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Masalah yang belum diselesaikan oleh senior kami saat itu, akankah kita menyelesaikannya? Petik 2. Objek seperti matahari di langit tiba-tiba terbakar lebih terang. Sinar suci yang sangat tebal menyala lebih terang dan lebih terang seolah-olah ada energi yang sangat kuat yang terus-menerus muncul di sana. Aku akan membiarkanmu hidup selama beberapa hari lagi. Underworld King Douluo melirik Tang Wulin di kejauhan. Aliran udara grey bergulung dan melengkung ke dalam ketika siluetnya mundur dengan kecepatan kilat. Halo lingkaran abu-abu muncul di bawah kaki makhluk-makhluk dunia bawah itu secara berurutan untuk menyedot mereka kembali ke tanah. Apakah kamu pergi? Naga suci Douluo Enchi berteriak keras.
Dia mengambil langkah dengan kaki kirinya dan meninju kanannya terlebih dahulu ke udara untuk menyulap bola cahaya pijar yang menarik ribuan naga. Itu adalah domain naga, serangan naga suci Douluo yang paling kuat. Underworld King Douluo Haluosa mengeluarkan ham dingin dengan jijik. Kau ingin membuatku tetap di sini dengan apa yang kau miliki. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mencapai apa yang tidak bisa dilakukan oleh Heaven Blessing Douluo? Suaranya bergema di langit. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah tipis dan berkabut. Makhluk-makhluk dunia bawah tampaknya semua berubah menjadi aliran udara pada saat ini sementara siluet Haluosa menghilang ke udara tipis segera setelah itu. Aura yang awalnya digunakan untuk mengunci Haluosa oleh naga suci Douluo juga telah menghilang tanpa jejak. The Dragon Domain bertahan selama 10 detik penuh sebelum secara bertahap memudar dari langit. Wajah tersenyum Douluo Hujie sudah berjaga di sisi Tang Wulin sejak dia sembuh. Keduanya menatap mata satu sama lain dengan rasa takut yang tersisa di pandangan mereka. Apalagi Tang Wulin, itu pertama kalinya Smiley Face Douluo bertemu seseorang dengan pangkat Haluosa dalam hidupnya. Aliran cahaya suci turun dari langit dan mendarat di samping Tang Wulin. Dia dengan lembut menepuk dadanya. Saya benar-benar takut mati di sana. Itu akan menyusahkan hari ini seandainya bukan karena berkat dewa di tubuhmu sebelumnya. Pemimpin cahaya suci itu adalah Roh Kudus Douluo Yali. Alasan mengapa berkat dewa dianggap sebagai kehidupan kedua adalah karena tidak hanya mampu menjadi kambing hitam instan, itu juga mampu mengembalikan Tang Wulin ke kondisi terbaiknya. Lebih penting lagi, itu memungkinkan Roh Kudus Douluo untuk secara instan dipindahkan ke sisinya untuk memastikan keselamatannya sesudahnya. Bab 1389, Kuasi Demigod, Demigod, Kuasi God. Ibu, beruntung kamu ada di sini. Kalau tidak, saya akan berada dalam bahaya nyata hari ini. Tang Wulin sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Naga suci Douluo Enchi berjalan menghampiri mereka. Sinar samar dan tidak biasa melintas melewati matanya tanpa sadar saat melihat Yali. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa, ketika dia mengambil inisiatif untuk menantang sosok legendaris itu bertahun-tahun yang lalu, dia pernah bertemu orang ini di depan matanya. Dia begitu menarik pada tahun-tahun itu. Pada saat yang tepat ini, dia tidak berubah sama sekali meski sudah puluhan tahun berlalu. Sebaliknya, hanya ada kedewasaan tambahan dan sikap anggun. Ketika dia memikirkan dirinya sendiri, dia mendapati bahwa itu sudah lama tidak dapat dikenali lagi. Terima kasih atas bantuan Anda, Yang Mulia Roh Kudus. Pada saat yang sama, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Yang Mulia atas promosi Anda ke limit Douluo, kata Enchi dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kalau bukan karena penampilan Roh Kudus Douluo tepat waktu pada hari itu, akan sangat sulit untuk melindungi Tang Wulin bahkan dengan kekuatan gabungan dari Hujie, Tang Wulin dan dirinya sendiri. Raja Underworld Douluo Haluosa tidak hanya kuat, tetapi kemampuannya juga dipenuhi dengan segala macam rahasia yang mustahil untuk dicegah. Enchi tidak begitu ahli dalam hal kecepatan. Selain itu, masih ada perbedaan antara basis budidaya Haluosa dan Enchi. Tang Wulin akan benar-benar berada dalam bahaya jika ini berlanjut dengan cara seperti itu. Selain itu, ini adalah ibu kota Kekaisaran Bintang Luo, kota Star Luo, dan Tang Wulin baru saja menjadi juara dalam pertempuran 5 dewa. Jika Master Sekte Tang Sekte mati di sini begitu saja, maka tidak ada yang bisa dilakukan Star Luo Empire untuk membersihkan diri dari pelanggaran lagi. Untungnya, Roh Kudus Douluo datang tepat pada waktunya. Sangat jelas bahwa kekuatannya memiliki tingkat penindasan tertentu pada Underworld Douluo ke titik di mana pembangkit tenaga listrik elit dipaksa untuk mundur. Naga suci Douluo terlalu baik. Yali mengangguk ke arahnya, tapi sikapnya jelas agak jauh. Dia tidak memiliki kesan yang sangat baik tentang pria di depannya. Sementara itu, sisa Shrek Seven Monsters baru saja menabrak gusar. Semua orang dalam kelompok itu tampak sedikit lelah. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Ada begitu banyak monster yang mengelilingi kita sebelumnya. Kami akan berada dalam masalah jika kami tidak siap. Petik 2. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Tang Wulin mengangguk ke arah teman-temannya. Dengan naga suci Douluo mengawal mereka, kelompok itu kembali ke markas Tang Sekte bersama. Enchi tetap bersama mereka sampai mereka memasuki markas sebelum dia pergi karena dia takut bahwa Raja Dunia Bawah Douluo akan kembali dan bertarung lagi. Suasana hati Tang Wulin yang baik sebagai hasil dari menyelesaikan misinya telah menghilang sepenuhnya setelah pertemuan yang mengerikan itu.
Dia mengirim teman-temannya kembali ke kamar mereka untuk beristirahat sementara dia mengikuti Roh Kudus Douluo ke kamarnya. Ibu, untungnya kamu ada di sana hari ini. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padaku. Ini adalah momen pertama Tang Wulin akhirnya bisa merasa lega setelah pertempuran. Siapapun akan takut mati dan Tang Wulin tidak terkecuali, terutama ketika ia akan menemui ajalnya dalam keadaan yang membingungkan. Yali memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Aku selalu tahu bahwa musuh kita sangat kuat, tapi aku tidak menyangka bahwa mereka berhasil memenangkan Raja Underworld Douluo Haluosa. Apakah Anda masih ingat kedatangan bencana besar itu bertahun-tahun yang lalu? Pada saat itu, ayah baptis Anda tidak hanya menahan ledakan dari amunisi jiwa tetap God Killer peringkat 12, tetapi ia juga bertempur melawan banyak pembangkit tenaga Roh Kudus secara bersamaan. Salah satunya adalah penguasa jiwa elit yang dikirim oleh pemujaan roh suci dengan peringkat yang sama dengan Raja Dunia Bawah Douluo ini. Kalau tidak, bagaimana ayah baptismu bisa jatuh dengan mudah dengan kemampuannya? Susunan pemain lawan sudah sangat kuat pada saat itu. Sedikit yang saya tahu bahwa masih ada seseorang seperti Raja Underworld Douluo yang tersembunyi dalam kegelapan. Petik 2. Tang Wulin berbicara, Ibu, saya baru saja akan menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah ada perbedaan antara limit Douluos dari peringkat ini? Aku melihat bahwa naga suci Douluo hampir dianggap tidak mampu melakukan serangan balik terhadap Raja Dunia Bawah Douluo. Dia sangat ditekan oleh lawan. Aku bahkan tidak bisa melawan ketika aku diserang oleh Raja Underworld Douluo. Kenapa begitu? Petik 2. Yali mengangguk dan menjawab, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk memberitahu Anda rahasia eselon atas. Inilah situasinya. Peringkat limit Douluo juga dibagi menjadi banyak tahap. Perbedaan antara setiap tahap agak luas. Sama seperti saya termasuk dalam tahap baru mencapai peringkat limit Douluo. Proses ini dikenal sebagai metamorfosis. Ini adalah metamorfosis yang memungkinkan orang untuk perlahan-lahan melepaskan diri dari ruang lingkup umat manusia. Ketika proses ini selesai, saya akan tahu apa artinya menjadi seorang guru jiwa peringkat ilahi. Petik 2. Mengapa semua limit Douluos maju ke arah peringkat surgawi? Itu sepenuhnya karena mereka semua benar-benar mengalami aura peringkat surgawi. Petik 2. Pada saat yang sama, umurku juga meningkat dengan jumlah yang besar setelah menerobos ke limit Douluo Rank. Tang Wulin tersenyum untuk pertama kalinya malam itu setelah mendengar itu. Itu berita bagus, tentu saja. Istilah, limit Douluo, mengacu pada manusia yang mengembangkan batasnya. Ketika konsep itu dibentuk di awal, itu dianggap hanya itu. Namun, dengan berlalunya waktu, umat manusia terus berkembang. Ada beberapa alam kecil yang melampaui bahkan peringkat batas Douluo. Alam ini sebenarnya mencapai peringkat yang berbeda dari basis kultivasi untuk semua limit Douluos. Petik 2. Mereka yang baru saja memasuki peringkat limit Douluo dan memulai proses metamorfosis dikenal sebagai quasi-demigods atau pseudo-demigodes. Pada saat metamorfosis saya telah stabil, saya dapat secara bertahap melangkah ke peringkat setengah dewa. Sebagian besar limit Douluos ada di peringkat ini. Misalnya, naga suci Douluo Enchi masih berkeliaran di peringkat dewa. Namun, ada juga beberapa orang istimewa yang dapat memasuki dunia lain dengan bekerja keras terus-menerus dan meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip yang benar sebelum mencoba lebih banyak terobosan. Orang-orang itu dikenal sebagai quasi-gods atau pseudo-gods. Hanya dengan mencapai ranah ini maka umur seseorang akan meningkat sekali lagi dan mereka hidup hingga lebih dari 300 tahun. Ayah baptismu ada di dunia ini, seperti Raja Dunia Bawah Douluo yang kamu temui hari ini. Itulah alasan mengapa kamu merasa bahwa naga suci Douluo menemukan Raja Underworld Douluo sedikit berlebihan. Ini adalah perbedaan peringkat. Petik 2. Raja Underworld Douluo Haluosa adalah guru ayah baptismu. Dia adalah kekuatan dari generasi yang sama dengan Tuan Paviliun Dewa Laut di hadapan ayah baptismu. Master Paviliun Dewa Laut dari generasi itu, Yang Mulia Surga memberkati Douluo, pernah berkata bahwa Haluosa adalah perwujudan aura negatif dunia dan bahwa ia adalah utusan yang dikirim oleh surga sebagai hukuman atas perusakan umat manusia terhadap lingkungan benua Douluo. Dia adalah orang yang sangat istimewa, dan mirip dengan Anda, ia bahkan dianggap sebagai inkarnasi dari pesawat kami. Petik 2. Apa? Tang Wulin berbicara dengan heran, Raja Underworld Douluo adalah inkarnasi planar. Bagaimana mungkin? Roh Kudus Douluo berbicara dengan suara yang dalam,
tidak ada yang mustahil tentang itu, mengingat bagaimana itu adalah kenyataan. Penguasa pesawat tidak hanya membutuhkan seseorang seperti Anda, yang mampu memulihkan alam. Pada saat yang sama, redundansi juga harus dihapus. Perkembangan umat manusia sudah terlalu cepat, ke titik di mana kita telah melampaui penguasa kendali pesawat. Dia akan dengan sengaja menciptakan masalah bagi kemanusiaan pada saat ini. Anda harus memahami prinsip bahwa penguasa pesawat tidak hanya menciptakan umat manusia, tetapi juga banyak makhluk hidup lainnya. Misalnya, binatang buas datang sebelum manusia. Mereka yang sudah punah adalah keturunannya juga. Bisakah Anda mengatakan bahwa ia tidak marah karena salah satu anaknya dibunuh oleh yang lain? Petik 2. Jadi, kakekmu itu menyatakan bahwa Haluosa dilahirkan atas kehendak dewa. Aura dunia bawah yang dia kontrol sangat aneh dan belum ada yang seperti itu sampai hari ini. Haluosa tidak seburuk itu sendirian, tetapi kemampuannya benar-benar menakutkan. Beberapa dekade yang lalu, Heaven Blessing Douluo sudah bukan tandingannya ketika dia bertarung melawan Haluosa untuk kedua kalinya seandainya dia tidak mengandalkan rahasia batin Akademi Shrek. The Heaven Blessing Douluo juga merupakan limit Douluo yang hanya mencapai pangkat setengah dewa. Namun, ia diangkat ke peringkat Quasi-God sementara karena amplifikasi pohon emas kuno di Paviliun Dewa Laut pada saat itu. Petik 2. Ayah baptismu naik ke peringkat Quasi-God setelah beberapa ribu tahun secepat yang dia bisa. Baru setelah itu dia bisa melenyapkan semua jenis roh jahat. Sementara itu, Raja Underworld Douluo sudah menghilang saat itu. Jadi, aku tidak bisa mengatakan bahwa ayah baptismu akan mampu mengalahkan Raja Douluo Underworld ini dalam pertempuran 1 lawan 1, bahkan jika dia masih hidup. Dengan demikian, tidak perlu bagimu untuk diganggu oleh pertemuan hari ini jika kamu mendapati dirimu sama sekali kurang saat bertarung melawannya. Petik 2, Bab 1390, 1:2 dan 1:3. Quasi Demigod, Demigod, Quasi-God. Jadi ternyata limit Douluo dapat dibagi menjadi 3 peringkat seperti itu. Orang yang benar-benar bisa berdiri di puncak dunia ini harus menjadi Quasi-God. Petik 2. Dilihat dari situasi hari ini, kombinasi saya, Quasi Demigod dan Demigod mampu melawan Quasi-God. Jadi, meskipun ada perbedaan antara jajaran limit Douluo, perbedaannya seharusnya tidak terlalu luas. Petik 2. Roh Kudus Douluo tampaknya melihat melalui pikirannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, jangan pernah meremehkan Haluosa. Meskipun penampilan saya hari ini cukup mengejutkannya untuk mundur, alasan utamanya adalah karena kemampuan saya memiliki tingkat penindasan pada dirinya. Memang, kemampuan saya mampu menekan hampir semua tuan jiwa jahat. Petik 2. Tanpa diragukan lagi, aku berada dalam posisi terlemah dalam jajaran limit Douluo. Namun, Douluo Naga Suci, Douluo Asmara, Douluo tak berperasaan, dan bahkan permaisuri naga Douluo, yang sudah sangat dekat dengan pangkat Quasi-God, tidak begitu mematikan seperti aku terhadap para penguasa jiwa jahat. Kemampuan saya secara inheren bersifat menekan pada tuan-tuan roh jahat dan akan melemahkan kekuatan asalnya. Itulah mengapa Raja Underworld Douluo menolak untuk melawan saya dengan paksa. Kalau tidak, jika dia tidak berusaha dan bertekad untuk membunuhmu, kombinasi dari naga suci Douluo dan aku mungkin belum tentu bisa menghentikannya. Anda dapat mempertimbangkan situasi dengan cara ini. Perbedaan antara Quasi Demigod dan Demigod adalah sekitar rasio 1:2, sementara itu antara Quasi-God dan Demigod adalah sekitar 1:3. Dengan kata lain, kita membutuhkan 3 pembangkit tenaga dari peringkat naga suci Douluo untuk menyaingi Raja Dunia Bawah Douluo. Petik 2. Tang Wulin menarik napas dingin. Jadi Raja Underworld Douluo sekuat itu. Setelah kenaikan roh suci Douluo Yali yang berhasil untuk membatasi peringkat Douluo, Tang Wulin merasa dirinya puas karena ada total 4 pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo batas di Akademi Shrek dan Sekte Tang. Jika hanya ada 1 raja, 2 kaisar dan 4 raja surgawi besar dalam Roh Kudus Cult dan 4 raja surgawi tampaknya lebih rendah dari limit rank, maka hanya ada Darkness Blood Demon yang paling dekat dengan limit rank di paling. 1 raja dan 2 kaisar adalah limit Douluos. Kemudian, kemampuan kultus Roh Kudus akan hampir sama dengan Akademi Shrek. Namun, sepertinya situasinya tidak seperti yang diperkirakan, dilihat dari kondisi saat ini. Raja Dunia Bawah Haluosa yang dihadapinya hari itu bisa jadi raja dan atau salah satu dari kaisar. Akan sangat menakutkan jika ketiga orang ini adalah Quasi-God.
Itu berarti bahwa kemampuan bertarung dari Sekte Tang yang dikombinasikan dengan Shrek tidak sebanding dengan Sekte Roh Kudus. Haluosa bisa menyimpan 12 ksatria kematian yang masing-masing sama dengan Tuan Baju Tempur 3 kata di domain kematian dunia bawahnya. Mereka sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Hyper Douluo. Lalu, sejauh mana kemampuan keseluruhan Roh Kudus Cult? Penampilan Haluosa memungkinkan Tang Wulin menjadi saksi teror-teror keseluruhan kemampuan Roh Kudus dalam arti sebenarnya. Tidak perlu bagimu untuk terlalu khawatir tentang ini. Masih ada kalian semua bersama kami. Yali tersenyum. Aku bisa melihat bayangan ayah baptismu di dalam dirimu. Dia naik ke peringkat Kuasigot ketika dia berusia 35 tahun yang lalu. Dia dianggap di bagian atas daftar dalam sejarah seluruh Akademi Shrek. Namun, saya memperkirakan bahwa Anda tidak perlu selama itu menilai situasi Anda saat ini. Mungkin, Anda akan memiliki peluang untuk meraih peringkat itu ketika Anda berusia sekitar 30 tahun. Petik 2. Kekayaan alammu di semua bidang telah melampaui ayah baptismu. Tidak selalu mustahil bagi Anda untuk menjadi tak terkalahkan dalam pertempuran 1 lawan 1 saat Anda naik ke peringkat Kuasigot dengan sukses. Tang Wulin bertanya, Ibu, apakah ada perbedaan kemampuan bagi orang-orang dengan peringkat Kuasigot yang sama? Yali mengangguk, tidak akan pernah ada kesesuaian total dalam hal kultivasi dan kemampuan. Pasti akan ada beberapa perbedaan, termasuk kemampuan lain dalam diri sendiri. Apakah orang tersebut memiliki efek supresif atau kontrasupresif, kemampuan baju tempur mereka dan sebagainya. Armor Haluosa bukanlah armor perang 4 kata sebenarnya karena dia tidak pernah bisa mendapatkan jasa pengrajin surgawi, tetapi itu bukan armor pertempuran 3 kata juga. Dia membuat armor ini dengan menggabungkan armor pertempuran 3 kata dengan tubuhnya sebelum menyelesaikan proses metamorfosis. Ini dianggap sebagai varian armor pertempuran 4 kata, tetapi jika dibandingkan dengan armor pertempuran 4 kata yang telah mengalami metamorfosis kemudian, masih ada perbedaan kecil. Kamu pasti akan lebih kuat di area ini daripada dia di masa depan. Petik 2. Ada beban di dada Tang Wulin ketika dia mengingat kembali rasa lemah yang dia rasakan ketika berhadapan dengan Raja Underworld Douluo sebelumnya. Kemampuan lawan benar-benar terlalu hebat. Sangat sulit baginya untuk mengejar kecepatan musuhnya. Selain itu, bukan hanya kamu, tetapi juga teman-temanmu tumbuh dengan sangat cepat. Kalian semua akan menjadi pilar utama dalam melawan kultus Roh Kudus. Petik 2. Tang Wulin berbicara, selain Raja Dunia Bawah Douluo yang saya temui hari ini, ada berapa banyak batas Douluo peringkat Kuasigot yang ada di dunia? Ekspresi Yali segera berubah serius saat mendengar pertanyaan Tang Wulin. Setidaknya ada satu lagi di Roh Kudus Cult dan orang itu adalah pembunuh yang menyerang Shrek kita sejak dulu. Monikernya adalah Raja Hantu atau Raja Hantu 9. Meskipun Raja Underworld Douluo Haluosa telah menyebabkan banyak kematian, dia jarang muncul. Kerusakan yang telah dia lakukan selama 100 tahun masih dalam kisaran tertentu. Di sisi lain, Raja Hantu Douluo adalah wajah nyata teror. Ayah baptismu melukai Raja Hantu Douluo dalam pertempuran yang memberinya ketenaran, tetapi Raja Hantu lolos. Orang-orang yang menyerang Shrek kami dan memicu amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dipimpin olehnya pada saat itu. Seandainya dia tidak menangkap dan menjerat ayah baptismu, dia akan tetap hidup. Petik 2. Yali tidak bisa menahan perasaan seperti menggertakkan giginya karena marah ketika menyebutkan Raja Hantu Douluo. Tang Wulin tahu seberapa besar dia membenci orang ini. Siapa lagi selain dia? Tang Wulin buru-buru mengubah topik pembicaraan karena takut bahwa Roh Kudus Douluo akan diatasi dengan kesedihan. Selain dia, Qiangu Dongfeng mungkin bisa menjadi satu juga, atau mungkin tidak. Ada juga gumpalan kemungkinan di laut tanpa batas Douluo Chen Xinji. Kombinasi dari Douluo tanpa hati dan Douluo yang asmara juga bisa dianggap sebagai satu Kuasigot. Petik 2. Kombinasi. Apakah mereka mampu meluncurkan keterampilan fusi jiwa bela diri? Tang Wulin segera menghubungkan titik-titik. Seorang Kuasigot biasa sama dengan 3 demigod. Jika kombinasi Douluo tanpa hati dan Douluo asmara dapat dihitung sebagai satu Kuasigot, maka mereka akan melampaui setengah dewa biasa. Betul. Selain itu, kombinasi mereka masih sangat buruk untuk peringkat Kuasigot. Ekspresi Yali tampak sedikit aneh pada kata, jahat. Ada 2 pembangkit tenaga listrik limit Douluo masing-masing di Tang Sek dan Shrek Academy sementara ada Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun di Blood God Army. Selain Douluo Laut Tanpa Batas, Chen Xinji dan Pagoda Spirit Pagoda Master Qiangu Dongfeng,
ada 7 limit Douluos di benua Douluo yang dinilai dari situasi saat ini. Namun, Qiangu Dongfeng dapat dibebaskan dari persamaan ini karena hubungannya yang dekat dengan kultus Roh Kudus. Tidak ada yang tahu transaksi spesifik di antara mereka. Jadi, Tang Wulin hanya bisa menghitung 6 limit Douluos untuk berada di pihak mereka. Ada naga suci Douluo di Kekaisaran Bintang Luo, tapi dia masih hidup dalam bayang-bayang Raja Underworld Douluo. Bagaimana dengan Roh Kudus? Tidaklah menakutkan mengetahui bahwa ada limit Douluos di antara satu raja dan 2 kaisar. Bagian yang menakutkan adalah bahwa mereka semua bisa menjadi pembangkit tenaga kuasi God peringkat. Ada juga setidaknya satu batas Douluo dalam 4 raja surgawi besar. Dengan kekuatan seperti itu di pihak mereka, mereka hampir bisa menyaingi kekuatan yang berdiri di puncak dunia. Tidak heran mereka memiliki keberanian untuk menyerang kota Shrek dan meluncurkan serangan teroris untuk menunjukkan kepercayaan mereka pada kemampuan mereka. Sejauh mana perkembangan kultus Roh Kudus sudah dapat memengaruhi keselamatan seluruh benua. Yali mengerutkan kening dalam-dalam. Raja Underworld Douluo Haluosa hampir merupakan pembangkit tenaga listrik paling bangga di luar sana. Kesediaannya untuk bergabung dengan kultus Roh Kudus hanya karena satu alasan, yaitu untuk menghapus kata semu dari Sudogot dan menjadi dewa sejati. Mengingat itu, saya yakin bahwa Roh Kudus Cult memiliki sesuatu yang cukup meyakinkan untuk memaksa Haluosa untuk bergabung dengan mereka. Petik 2. Kata-kata hampir keluar dari bibir Tang Wulin. Aku sepertinya ingat bahwa dia memberitahu naga suci Douluo sesuatu tentang menghilangkan Sudo dan mempertahankan benar hari ini. Pada saat itu, naga suci Douluo juga sedikit tergoda. Sekarang saya berpikir tentang hal itu, dia seharusnya berbicara tentang kenaikan yang berhasil kepada dewa yang benar, bukan? Petik 2. Yali mengangguk dengan lembut. Seharusnya begitu. Namun, naga suci Douluo tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Metode Roh Kudus tentu saja tidak cocok untuknya. Jiwa bela dirinya adalah naga suci cahaya, jadi dia bukan apa-apa tanpa cahaya di dalam hatinya. Alasan mengapa ia tidak mampu naik ke kuasi God dengan sukses sebagian besar karena keadaan pikirannya juga. Sangat sulit baginya untuk mengambil langkah itu pada usianya sekarang. Petik 2.